Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 6. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Tie Mushan berdiri di kejauhan. Tuan, bunuh dia. Kata monster iblis besar itu. Dia sedang menerobos sekarang, dan inilah saat terlemahnya. Tidak. Teriak Tie Mushan. Dia sedang mempraktikkan metode pertama pemurnian tubuh dewa dan iblis, yang menyerap kekuatan dua bintang tertinggi, bulan dan matahari. Ketika dia menerobos menjadi makhluk bawaan, kedua bintang tertinggi inilah yang melewati lapisan-lapisan rintangan ruang dan mengirimkan jejak api sejati matahari dan jejak air sejati bulan untuk membantunya melepaskan tubuh fana dan melahirkan tubuh dewa dan iblis bawaan sejati. Kalau begitu, kita harus menghancurkannya lebih jauh lagi, kata iblis binatang besar itu dengan cemas. Apa kau tidak mengerti? Tie Mushan menatap Long Wei, yang diselimuti air dan api tak berujung, dengan wajah cemberut. Dia sekarang diselimuti oleh air es dan api tak berujung. Inti dari air es tak berujung itu adalah jejak air sejati Tain. Inti dari api tak berujung itu adalah jejak api sejati matahari. Belum lagi kau dan aku. Bahkan jika seorang kultivator Purple Manshah berani menyentuhnya, dia akan langsung membeku berkeping-keping atau terbakar menjadi abu. Bahkan tak akan ada jiwa yang tersisa. Dan keinginan untuk bereinkarnasi di dunia bawah hanyalah angan-angan. Sekuat itu? Binatang itu terkejut. Tentu saja kuat. Wajah Tie Mushan serius. Inilah kekuatan dua bintang agung. Api matahari sejati dan air bulan sejati. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tanya iblis binatang agung dengan cemas, menyaksikan anak dari keluarga Long ini tumbuh lebih kuat? Jangan khawatir, kata Tie Mushan dengan suara rendah. Sekarang kedua bintang agung sedang menurunkan kekuatan mereka untuk membuatnya melepaskan tubuh fana dan melahirkan tubuh bawaan para dewa dan iblis. Saat dia menerobos, jejak air sejati Tain dan jejak api sejati matahari itu akan lenyap. Lagi pula, air sejati Tain dan api sejati matahari bukanlah kekuatan anak keluarga Long ini sendiri. Tie Mushan mencibir, aku sudah menyiapkan formasi Qi Yin Yang. Saat anak dari keluarga Long ini berhasil, tanpa perlindungan dua bintang tertinggi, aku akan langsung mengaktifkan formasinya. Lagi pula, dia baru saja menjadi makhluk bawaan dan bahkan belum punya senjata ajaib. Aku sudah berada di tahap akhir makhluk bawaan, dan aku sudah mendapat dukungan dari formasinya. Ya, iblis binatang besar itu juga mengangguk. Tapi anak dari keluarga Long ini sungguh luar biasa. Tie Mushan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Diagram 9 langit merah terang adalah metode legendaris nomor 1 untuk memurnikan tubuh dewa dan iblis. Hampir semua suku besar memilikinya. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, tak seorang pun Dianshan yang mampu mempraktikannya dan memasuki alam bawaan. Jika ia dibiarkan berkembang, ia pasti akan menjadi orang nomor 1 di 5 prefektur keluarga Long di masa depan, atau bahkan nomor 1 Dianshan. Namun, sekuat apapun ia hampir saja memasuki alam bawaan. Haha. Rasanya sungguh menyenangkan membayangkan bisa membunuh seorang jenius yang begitu mengerikan. Apa itu bawaan? Hanya mereka yang lahir dari surga dan bumi adalah makhluk yang benar-benar memiliki bawaan. Pemurni Qi umum hanya mengubah energi internal menjadi esensi sejati bawaan, lalu membersihkan otot, tulang, kulit, dan daging seluruh tubuh untuk mencapai kondisi ringan dan lincah. Ini sebenarnya adalah jenis tubuh bawaan terburuk dari makhluk hidup, dan pedang acak yang menusuk jantung dapat membunuhnya. Pemurnian tubuh dewa dan iblis adalah melepaskan tubuh fana dari akarnya dan memiliki tubuh seperti dewa dan iblis. Misalnya, bahkan jika tubuh dewa dan iblis bawaan dipotong menjadi 18 bagian, selama kepalanya tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati. Sebagian besar metode umum pemurnian tubuh dewa dan iblis relatif lebih rendah, dan beberapa bahkan menggambar pola sihir dan pola dewa pada tubuh mereka. Diagram 9 langit merah terang memanfaatkan kekuatan dua bintang utama untuk secara otomatis menghasilkan dua pola ilahi utama. Ketika mereka menerobos menjadi makhluk bawaan, kedua bintang tertinggi itu juga menurunkan api sejati matahari dan air sejati bulan. Air dan api bekerja sama untuk melahirkan tubuh bawaan para dewa dan iblis. Tubuh dewa dan iblis seperti itu tidak kalah dengan tubuh para dewa dan iblis sejati ketika mereka lahir di era para dewa dan iblis. Oleh karena itu, metode ini bisa disebut metode pertama. Kerak! Long Wei merasakan setiap sel di tubuhnya meledak seketika. Dan kemudian, dengan kekuatan Qiming sebagai pemandu, air sejati bulan dan api sejati matahari sebagai fondasinya, sel-sel baru mulai memadat. Jejak api sejati matahari dan air sejati bulan yang jatuh dari dua bintang tertinggi juga tersedot habis dan dikonsumsi saat memelihara tubuh dewa dan iblis bawaan. Tubuh fana itu memudar. Tubuh dewa dan iblis tercapai. Wow, hilangnya api sejati matahari dan air sejati bulan menyebabkan air dan api yang tak berujung menghilang. Menampakkan Long Wei yang mengenakan kulit binatang. Meskipun ia telah menyelesaikan transisi tingkat kehidupan,
Kulit binatang di tubuhnya sama sekali tidak rusak oleh air dan api. Kulit Long Wei memancarkan kilau yang menawan, bagaikan kristalisasi antara langit dan bumi. Long Wei membuka matanya, menatap Tie Mushan dan monster buas di kejauhan, dan mengucapkan dua kata mati. Pola Dewa Tai Yin dan Pola Dewa Tai Yang di bagian belakang langsung mengaktifkan kekuatan. Ledakan. Ledakan. Seekor naga api raksasa dan seekor naga air raksasa muncul begitu saja. Air dan api yang digerakkan oleh pola Dewa Matahari dan Bulan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan melesat langsung ke arah Tie Mushan dan monster Unbeast di kejauhan. Chiming Jiutiantu mencatat bahwa begitu Anda memasuki kondisi bawaan, Anda dapat mengendalikan air dan api. Tie Mushan dan iblis binatang An sama-sama terkejut. Tie Mushan segera mengaktifkan formasi Qin Yang-nya dan berteriak, hati-hati dengan air dan api yang ia kendalikan. Air dan api yang dikendalikan oleh para dewa dan iblis bawaan dalam diagram 9 langit merah terang sangatlah kuat. Begitu air dan api muncul bersamaan, bahkan makhluk bawaan biasa pun bisa terbunuh. Alasan dia berteriak sekeras itu adalah karena monster iblis besar itu telah berubah wujud menjadi bentuk aslinya dan mulai menghindar serta melarikan diri begitu melihat air dan api, sehingga mustahil untuk berkomunikasi dengan monster iblis dari jarak jauh. Namun, bagaimana kecepatan pelarian monster iblis itu bisa dibandingkan dengan kecepatan air dan api? Boom naga air raksasa itu langsung melilit tubuh monster itu, menyebabkan embun beku muncul di permukaannya. Di saat yang sama, naga api lain juga melilit tubuh monster itu. Satu naga api dan satu naga air melilitnya secara terpisah. Naga air itu sangat dingin, naga api itu sangat panas. Yang satu dingin, yang satu lagi panas. Jepret, jepret, jepret. Bulu pada tubuh binatang itu mulai robek, memperlihatkan otot-otot merah di dalamnya, yang dengan cepat hangus. Raung binatang rusa itu meraung. Belum mati. Mata Long Wei berubah dingin. Naga air yang tadinya melilit binatang itu tiba-tiba mengendurkan cengkeramannya dan dengan cepat mengubah wujudnya, berubah menjadi daun teratai raksasa yang berkibar. Di saat yang sama, naga api lainnya juga dengan cepat berubah menjadi daun teratai yang menyala-nyala. Air yang mengalir dan daun teratai ada di bawah. Daun teratai yang menyala ada di atas. Binatang buas itu berada di tengah-tengah, dan betapapun ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri, dan kedua daun teratai itu mengikutinya. Teratai air dan api, murnikan. Desak Long Wei dalam pikirannya. Dan seketika daun teratai atas dan bawah mulai berputar perlahan, seolah-olah dua batu kilangan dahsyat sedang berputar perlahan dan menghancurkan sesuatu. Sebelumnya, Long Wei hanya secara tidak sadar menarik kekuatan langit dan bumi untuk membentuk teratai pelindung dengan konsepsi artistik Tao, dan kekuatannya begitu dahsyat. Namun kini Long Wei menggunakan air dan api yang dapat ia kendalikan setelah mencapai tingkat kehidupan bawaan sebagai dasar untuk menarik jejak konsepsi artistik Tao. Kekuatannya melonjak 100 kali lipat dan 1000 kali lipat. Saat daun teratai air dan api berputar, binatang di tengahnya tiba-tiba merasakan dingin dan panas yang luar biasa, bahkan lebih tak nyaman dari sebelumnya. Rasanya seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, air dan api berpotongan, dan angin muncul dari udara tipis, dengan kekuatan mencekik yang kuat yang langsung menerpa binatang itu. Kerak tubuh Yan Beast yang hangus itu hancur berkeping-keping seperti boneka porselen. Matanya masih bingung, lalu ia kehilangan semangatnya. Monster buas besar, terbunuh. Sungguh kuat. Long Wei juga terkejut. Saya menggunakan air dan api yang saya kendalikan sebagai dasarnya, dan menggunakan teratai air dan api pelindung yang telah saya pelajari sebelumnya. Saya bahkan membunuh iblis raksasa di tahap tengah makhluk bawaan, dan iblis itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedengarannya lambat, tetapi seberapa cepatkah pertarungan antara orang-orang kuat? Long Wei mengendalikan teratai air dan api untuk membunuh monster buas besar itu dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Boom formasi Qin Yang yang menutupi area seluas 1 mil juga meletus sepenuhnya, dan aliran udara hitam dan putih langsung menyelimuti Long Wei. Binatang itu terbunuh begitu mudahnya sehingga Tie Mushan pun terkejut. Ia lalu meraung dengan raut wajah yang ganas dalam formasi Yang Kiku. Betapapun langkahnya dirimu sebagai seorang jenius Bianshan, kau akan mati. Mati. Arus udara hitam dan putih seperti ular piton langsung menerkam ke arah Long Wei. Mendengus. Long Wei baru saja menggerakkan pikirannya, dan air serta api tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan air serta api ini berubah menjadi daun teratai. Dua lapisan daun teratai air dan api yang besar sedikit naik turun. Ketika aliran udara hitam putih itu mengenainya, Long Wei menggerakkan pikirannya, dan daun teratai air dan api ini dengan cepat menutup. Seperti halnya kuncup bunga, daun teratai ini terlipat ke atas membentuk kuncup teratai setinggi beberapa kaki, yang langsung membungkus Long Wei sepenuhnya di dalamnya. Bang-bang-bang aliran udara hitam dan putih mencekik dan membombardir. Meskipun daun teratai air dan api telah membentuk kuncup bunga, keduanya masih berputar perlahan. Daun teratai api bagian dalam dan daun teratai air bagian luar masih berputar sedikit berlawanan arah. Meskipun terkena hantaman aliran udara hitam putih berulang kali,
Keduanya nyaris tak menembus daun teratai air bagian luar, dan kemudian kembali ke bentuk semula. Lagi pula, air dan api itu tidak kekal dan bukan benda nyata. Sekalipun sesekali rusak, Long Wei bisa memulihkannya hanya dengan pikiran. Apa? Tie Mushan terkejut. Bagaimana mungkin? Formasi Qi Niangku juga formasi yang sangat kuat. Dengan kekuatanku, aku tidak takut bahkan jika aku menghadapi lawan dengan bentuk kehidupan bawaan yang sempurna. Kenapa aku bahkan tidak bisa mematahkan teratai pelindung anak keluarga Long ini? Apa-apaan teratai pelindung itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tie Mushan tidak menyangka bahwa Long Wei telah mencapai keadaan menyatunya manusia dengan alam, dan bahwa pencapaian pencerahannya yang terbesar malam sebelumnya, teratai pelindung ini, sudah mengandung secercah makna sejati Tao. Makhluk bawaan yang dikultivasikan oleh diagram 9 langit merah terang sangatlah kuat. Air dan api yang mereka kendalikan jauh lebih kuat daripada yang dikendalikan oleh monster biasa. Ketika mereka menggunakan teratai air dan api yang mengandung makna sejati Tao, tidak masalah bagi mereka untuk melawan formasi belaka. Tie Mushan, kau terus mengejarku tanpa henti. Sekarang aku akan membalasmu dan melepasmu. Long Wei, yang berada di dalam kuncup teratai, samar-samar dapat melihat sosok di kejauhan melalui daun teratai yang mengalir dan daun teratai yang menyala. Terlebih lagi, pikirannya dapat menyatu dengan langit dan bumi. Ia secara alami dapat merasakan aura benda-benda di sekitarnya dan dengan jelas merasakan posisi Tiemu. Mati. Pikiran Long Wei tergerak. Di tempat Tie Mushan berada, sehelai daun teratai api dan sehelai daun teratai air mengalir muncul dari udara tipis. Ke atas dan ke bawah, bagaikan batu kilangan yang menghancurkan Tie Mushan. Formasi hebat, tolong aku. Tie Mushan terkejut melihat ini. Monster besar di bawah komandonya mati begitu saja. Ia bahkan mengendalikan aliran udara hitam putih dalam jumlah besar di sekelilingnya, yang berputar liar di sekujur tubuhnya untuk mengimbangi kekuatan penghancur teratai air dan api. Dengan cara ini, ia nyaris tak mampu menahannya. Bahkan jika air dan api sesekali masuk, energi sejati bawaannya mampu melindungi tubuhnya. Bagaimana dia bisa melakukan dua gerakan teratai sekaligus? Tie Mushan juga dipenuhi rasa takut. Gerakan sekuat itu pasti menguras banyak energinya. Bagaimana dia bisa tahu? Ketika Long Wei berusia 4 tahun, semangat dan jiwanya setara dengan seorang kultivator Purple Menshan. Sekarang, semangat dan jiwanya jauh lebih unggul daripada seorang kultivator Purple Menshan. Memang mudah baginya untuk merapal dua teratai air dan api hanya dengan mengalihkan perhatiannya. Dia belum mati. Long Wei, yang dilindungi oleh kuncup teratai, dengan cepat terbang menuju Tie Mushan. Ayo pergi. Wajah Tie Mushan berubah ketakutan dan dia menggertakkan giginya. Melarikan diri. Keputusan ini sangat menentukan. Lagi pula, ia lahir di klan Tiemu yang agung, dan ia tahu betul bahwa begitu Cimingjiu Tiantu dikultivasikan ke tingkat kehidupan bawaan, kekuatannya akan 1000 kali lebih besar daripada dewa dan iblis lain yang berlatih kultivasi tubuh. Meskipun Long Wei berada di tahap awal kehidupan bawaan saat ini, ia dapat dibandingkan dengan dewa dan iblis lain yang berlatih kultivasi tubuh hingga tahap akhir kehidupan bawaan. Tiemu hanyalah seorang pemurni Qi tingkat akhir. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung jarak dekat dengan dewa atau iblis yang selevel dengan pemurni tubuh? Itu sama saja mencari kematian. Sebelumnya, ia mengandalkan fakta bahwa Long Wei tidak memiliki senjata ajaib. Tetapi bahkan formasi Qi Niang pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya. Jika ia bertarung dengan Long Wei, bukankah ia akan mencari kematian? Seekor monster yang baru saja memasuki alam bawaan dan kekuatan tempurnya setara dengan alam bawaan sempurna. Keluarga Long benar-benar melahirkan monster seperti itu. Aku pasti akan melapor kepada leluhur dan dia harus dibasmi sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana bagi keluarga Tiemuku di masa depan. Tie Mushan benar-benar ketakutan, terutama karena teratai air dan api itu terlalu kuat. Formasinya masih perlu diatur terlebih dahulu. Teratai air dan api Long Wei bisa digunakan hanya dengan satu pikiran, dan kekuatannya lebih kuat dari formasinya. Ini terlalu. Itu harus diberantas. Yang dipikirkan Tie Mushan hanyalah kembali melapor kepada leluhurnya. Baik klan Tiemu maupun klan Long, keenam penguasa di seluruh negeri Yanshan, semuanya dipimpin oleh para kultivator Istana Ungu. Hanya dengan cara inilah mereka memenuhi syarat untuk diakui oleh dinasti Xia Agung dan menjadi bawahannya. Jimat ajaib. Tie Mushan melambaikan tangannya dan secari kertas hitam muncul, yang tampak seperti urat daun. Urat-urat di kertas itu tampak seperti pembuluh darah manusia, dan terdapat tulisan kuno yang aneh tergambar di atasnya, yang samar-samar memancarkan fluktuasi misterius. Aliran energi sejati bawaan mengalir keluar dari tangan Tie Mushan dan memasuki jimat di tangannya. Wow! Jimat Tao itu langsung berubah menjadi teks hantu dan menyatu dengan tubuh Tie Mushan. Ayo pergi! Tie Mushan segera berubah menjadi aliran cahaya dan segera melarikan diri. Ia bahkan tidak menarik kembali formasi Qi Yin Yang. Karena Tie Mushan tahu betul bahwa ia harus mengandalkan Qi Yin dan Yang untuk melindungi tubuhnya agar dapat melawan teratai air dan api.
dan akan membuang-buang waktu untuk mengambil 8 bendera formasi. Ia akan disambar oleh bocah keluarga Long yang menakutkan ini, dan saat itu ia tidak hanya akan kehilangan 8 bendera formasi, tetapi juga nyawanya. Melarikan diri, Long Wei juga mulai mengejarnya. Tubuh ilahi dan iblis bawaannya, dikombinasikan dengan kemampuan penyatuan alami dan manusianya, membuat gerakannya semakin cepat. Ia juga berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Hanya sedikit lebih lambat dariku? Tie Mushan terkejut. Sebelum dia mencapai tingkat bawaan, kecepatanku lebih cepat darinya. Sekarang aku menggunakan jimat ajaib yang berharga, dan kecepatanku hampir sama dengannya. Tie Mushan tidak peduli dengan rasa sakitnya. Ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan jimat tahu lain yang sama kunonya dan memiliki urat. Esensi sejati bawaannya mengaktifkan jimat tahu ini. Teks hantu lain tergabung ke dalam badan. Jimat tubuh cahaya. Swoosh! Tie Mushan berubah menjadi gumpalan asap hijau dan melarikan diri dengan cepat. Aku tidak bisa mengejar. Long Wei menunjukkan sedikit keengganan di matanya. Sebagai dewa dan iblis yang kuat, kecepatannya sudah sangat berlebihan. Namun, Tie Mushan menggunakan 2 jimat tahu secara berurutan. 1 untuk tubuh cahaya dan 1 untuk kecepatan. Meskipun jimat ini jauh lebih berharga daripada jimat tahu, 10.000 mil tanpa jejak, ternyata jimat ini dapat meningkatkan kecepatan Tie Mushan. Long Wei sekarang tidak memiliki jimat tahu, dan bahkan jika dia memilikinya, dia tidak dapat menggunakannya. Karena jimat tahu dan senjata ajaib mengharuskan seseorang untuk memurnikan kibawaannya sebelum dapat digunakan. Wus! Wus! Tie Mushan lolos dari jangkauan formasi Qi Yin Yang, dan jarak di antara mereka pun semakin jauh. Long Wei tidak bisa lagi menggunakan teratai air dan api padanya. Karena teratai air dan api didasarkan pada air dan api yang ia kendalikan, dan para dewa serta iblis bawaan memiliki jangkauan untuk mengendalikan air dan api. Jika terlalu jauh, itu sudah di luar jangkauannya. Hahaha. Tie Mushan menghela napas lega. Tanpa ancaman teratai air dan api, dan dengan jarak di antara mereka yang semakin dekat, ia akhirnya merasa rileks. Lalu ia merasa benci. Ia membenci Long Wei. Lagi pula, ia telah kehilangan formasi Qi Yin dan Yang. Anak keluarga Long, biarlah kau bangga sebentar. Aku pasti akan melapor kepada leluhur, dan juga kepada Gunung Naga Salju. Keluarga Long adalah musuh bebuyutan keluarga Tiemu dan Gunung Naga Salju. Monster seperti itu, baik itu Gunung Naga Salju maupun keluarga Tiemu, kami akan membasminya sesegera mungkin. Tiemu dipenuhi kebencian. Tie Mushan melarikan diri secepat kepulan asap, tetapi pada saat itu, pohon-pohon besar di depannya tiba-tiba tumbang satu persatu, menghalangi jalan Tie Mushan. Beberapa pohon besar bahkan terbang langsung ke arah Tie Mushan dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi? Tie Mushan terkejut. Ia mengayunkan cambuk kayu hitam di tangannya dengan keras, dan cambuk itu berubah menjadi busur cahaya yang menembus beberapa pohon besar yang terbang di atasnya. Bagaikan gergaji yang memotong, dan batang-batang pohon besar itu langsung terbelah. Namun, Tie Mushan juga terpaksa memperlambat langkahnya. Hua-hua, dari segala arah, sejumlah besar cabang, daun, batang pohon, dan bahkan potongan besar tanah dan batu di tanah beterbangan dan menerkam Tie Mushan dengan ganas. Apa? Apa yang terjadi? Tie Mushan benar-benar bingung. Kenapa semua batu, dahan, dan pohon ini beterbangan ke arahku? Tie Mushan belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan seorang kultivator Purple Man Shan hanya bisa mengendalikan senjata ajaibnya melalui Yuan Li dan membuatnya terbang. Kultivator Purple Man Shan tidak bisa membuat benda biasa terbang sesuka hati. Ditutupi oleh sejumlah besar batu dan pepohonan, kecepatan alami Tie Mushan menurun tajam. Tie Mushan, kau tak bisa kabur, teriak Long Wei, yang juga merupakan aliran cahaya yang terbang dari belakang. Bagaimana caranya? Teriak Tie Mushan sambil terus berlari membentuk busur untuk menghindari pepohonan. Tetapi tanah, bebatuan, dan pepohonan di sekitarnya tetap menyerbu ke arahnya, membuatnya mustahil untuk berlari cepat. Long Wei menyeringai. Kanan. Inilah yang kulakukan. Tadi, setelah Tie Mushan mengaktifkan jimat perjalanan dewa dan jimat tubuh cahaya, ia hampir melarikan diri. Tentu saja aku sangat cemas. Di saat cemas itu, Long Wei menyadari pikirannya berfluktuasi hebat, bahkan menyebabkan kolam, danau, dan tanah di sekitarnya bergetar. Dia jelas merasa bahwa pikirannya seperti tangan tak terlihat yang dapat menggenggam semua benda di sekitarnya, termasuk pohon dan tanah. Pikiran yang luar biasa. Hati Long Wei tiba-tiba merasa gembira. Ketika jiwa menjadi lebih kuat, berbagai fenomena aneh muncul. Kebanyakan kultivator Purple Man Shan bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus. Umumnya, pikiran ilahi Wan Xiang Zhenren muncul. Taois Yuan Shen membuka mata ketiganya dan mengungkapkan kesadaran spiritualnya. Metode visualisasi ini sangat misterius dan langka. Bahkan tidak ada metode visualisasi di keluarga Long. Ingin memperkuat jiwa, umumnya, tujuannya adalah untuk mengasah tekad, mencapai pencerahan,
dan meningkatkan tubuh fisik sebelum memberikannya kepada jiwa. Long Wei mempraktikkan metode visualisasi Nuatu dan hampir mencapai batasnya. Ia mencapai pencerahan dalam semalam, dan pencerahan tersebut juga bermanfaat bagi jiwa. Setelah pencerahan, air dan api turun dari langit dan melahirkan tubuh bawaan para dewa dan iblis. Kekuatan tubuh fisik kembali bermanfaat bagi jiwa. Tanpa disadari, jiwa Long Wei telah memasuki tingkat pikiran ilahi. Ia hanya tidak menyadarinya. Tadi, ketika Tie Muzhan ingin melarikan diri, ia merasa cemas dan pikirannya mewujud dan memengaruhi air dan tanah di kolam. Dan ia pun menyadarinya. Kau tak bisa kabur. Long Wei menggunakan pikirannya untuk mengendalikan benda-benda dan mengepung semua pohon, tanah, dan bebatuan. Mungkinkah anak dari keluarga Long ini yang melakukannya? Atau ada seorang kultivator abadi yang menakutkan di dalam kegelapan yang melihat bahwa anak dari keluarga Long itu berbakat dan membantunya? Tie Muzhan tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Dan dia merasa cemas dan panik. Teratai air dan api. Mata Long Wei terfokus. Daun teratai api besar tergantung di atas Tie Muzhan. Sementara daun teratai air besar lainnya muncul di bawah Tie Muzhan. Dan pada saat yang sama, keduanya mulai berputar perlahan ke arah yang berlawanan. Aku ingin tahu siapa seniormu, teriak Tie Muzhan keras, dan pada saat yang sama sebuah jimat tahu muncul di tangannya. Jimat itu langsung berubah menjadi bayangan berlian dan menyatu dengan tubuhnya. Cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuhnya. Aku adalah keturunan keluarga Tiemu, dan aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gunung Suelong. Jangan meronta. Long Wei sudah datang dari kejauhan. Anak keluarga Long. Cahaya keemasan di tubuh Tie Muzhan bergetar hebat. Ia mengayunkan cambuk kayu hitam di tangannya dengan keras. Cambuk kayu hitam itu dengan cepat memanjang saat melesat keluar dan langsung menutupi Long Wei. Long Wei memegang pedang di kedua tangan, secepat kilat. Swiss. Pedang Bei Ming di tangan kirinya langsung melancarkan jurus, Water Tick. Cambuk kayu hitam merambat itu langsung melilit pedang begitu menyentuh pedang Bei Ming. Namun, Long Wei masih aktif melilitkan pedang tangan kirinya menyebabkan cambuk kayu hitam merambat itu melilitnya berkali-kali. Dan bahkan tangan kiri Long Wei pun menangkap cambuk kayu hitam itu. Memanggil. Pedang kanan Long Wei sangat cepat. Buka. Tie Muzhan meraung dan mencoba menarik cambuk kayu hitam itu, tetapi ia tidak bisa menariknya sama sekali. Tidak, aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan mati di tangan bocah kecil keluarga Long ini. Merasakan ajalnya mendekat, Tie Muzhan menjadi sangat marah dan bahkan meletakkan cambuk kayu hitam itu di tangannya. Kemudian dia berbalik dan terus melarikan diri. Bang! Di bawah gesekan lambat teratai air dan api, cahaya keemasan di tubuhnya akhirnya runtuh dan menghilang. Ah! Saat Tie Muzhan dihancurkan oleh teratai air dan api, pakaiannya berubah menjadi abu, memperlihatkan tubuhnya yang mulai hangus dan menghitam, dan dia meraung kesakitan. Memanggil. Setetes hujan menembus dahi Tie Muzhan. Kemudian teratai air dan api itu pun lenyap, dan Long Wei menghunus pedangnya lalu mundur, sambil diam-diam menatap Tie Muzhan yang berdiri di depannya dan sudah hangus. Mata Tie Muzhan melebar, alisnya hilang, dan ada lubang berdarah di dahinya. Matanya penuh ketidakpercayaan dan amarah. Ia tidak menyangka akan mati di tangan seorang pemuda. Dalam hatinya, ia membenci kultivator abadi yang diam-diam menghalangi jalannya. Jika bukan karena kultivator abadi itu, ia mungkin bisa lolos. Penggarap abadi, bisik Long Wei pada dirinya sendiri, namun hatinya dipenuhi kegembiraan yang terpendam. Akhirnya, saya akhirnya menjadi makhluk bawaan. Bahkan jika Tie Muzhan, yang terkenal dan kuat ada di depannya, dia akan mati. Sekalipun aku terlahir kembali sebagai manusia. Geram Long Wei dalam hati, aku bisa menjadi makhluk bawaan dengan usahaku sendiri. Ini baru permulaan, awal dari diriku, Long Wei. Pengalaman di kehidupan sebelumnya dan segala sesuatu yang terlihat di kehidupan ini. Semua ini membuat Long Wei memiliki hati yang sangat kuat, bertekad untuk mengendalikan takdirnya sendiri. Tidak mau diganggu orang lain, apalagi diganggu takdir. Ini baru permulaan. Long Wei segera melangkah maju dan berjalan di depan tubuh Tie Muzhan. Dengan satu pikiran, api menyembur keluar dan langsung membakar Tie Muzhan menjadi abu, hanya menyisakan pelindung lengan dan cambuk kayu hitam di tanah. Oh, pelindung lengan dan cambuk kayu hitam itu terbang ke tangan Long Wei. Long Wei mengamati dengan saksama, pelindung lengan ini ternyata adalah senjata sihir penyimpanan. Cambuk kayu hitam itu juga merupakan senjata sihir. Ya, Long Wei kembali. Ia kembali ke sekitar kolam dan mengumpulkan 8 bendera formasi Qi Yin Yang. Permukaan 8 bendera itu berwarna abu-abu pekat, tetapi juga memancarkan gelombang. Senjata ajaib dan jimat tahu harus setidaknya memiliki pemurnian Qi bawaan sebelum bisa digunakan. Long Wei memasukkan semuanya ke dalam nanokristalnya, aku harus mengolah pemurnian Qi ke tingkat bawaan terlebih dahulu. Long Wei membersihkan lingkungan sekitar, dan tentu saja iblis besar Anbis dan Tie Muzhan semuanya musnah. Long Wei terus bermeditasi dan berlatih di tepi kolam, karena ia merasa,
akan sangat mudah untuk mencapai tahap Xiantian pemurnian Qi. Larut malam setelah pertempuran ini, Long Wei masih duduk bersila di tepi kolam. Saat itu, perubahan drastis terjadi di dantiannya. Boom! Energi internal yang awalnya kuat mengembun menjadi tetesan di bawah rotasi berkecepatan tinggi. Tetesan energi sejati mulai mengembun, dan kabut air secara otomatis tertarik ke sekeliling tubuh Long Wei. Itu terobosan yang luar biasa. Long Wei tersenyum. Saat masih dalam kandungan, meridian saya rusak, sehingga sulit mencapai kondisi bawaan dengan memurnikan Qi. Namun, setelah Qimingjiu Tiantu mencapai kondisi bawaan, seluruh tubuh Long Wei dipelihara oleh api sejati dan air sejati dari bintang Tain dan bintang matahari untuk membentuk tubuh dewa dan iblis bawaan. Karena seluruh tubuh bertransformasi dari tubuh fana menjadi tubuh dewa dan iblis, meridiannya pun diperbarui sepenuhnya. Kini, meridian Long Wei telah menjadi kuat dan sempurna, tanpa kerusakan apapun. Meridian ini lebih kuat dan lebih lebar daripada kebanyakan meridian bawaan pemurnian Qi. Selain itu, ranah Long Wei sangat tinggi, sehingga wajar baginya untuk menembus batas. Senjata sihir penyimpanan. Long Wei mengeluarkan pelindung lengan, dan pada saat yang sama, energi sejati dalam tubuhnya mulai menyerbunya, dan disempurnakan hanya dalam sekejap. Senjata ajaib penyimpanan ini berbeda dari nanokristal alami. Long Wei sangat gembira saat merasakannya. Pelindung lengan penyimpanan ini berisi ruang yang sangat luas, ruang yang kacau, dengan diameter sekitar beberapa puluh kaki. Di dalamnya juga terdapat banyak barang, seperti beberapa pakaian, makanan, emas, dan barang-barang umum lainnya. Yang paling berharga adalah 8 jimat Tao. Inilah jimat-jimat yang telah dikumpulkan Tie Mushan selama 100 tahun. Hari ini, ia menggunakan 3 jimat sekaligus, tetapi tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Sayang sekali tidak ada senjata ajaib lainnya. Long Wei menggelengkan kepalanya, tetapi itu sudah diduga. Sangat bagus bagi makhluk bawaan untuk memiliki 2 atau 3 senjata ajaib. Busurnya bagus. Long Wei membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah busur sederhana dari senjata sihir penyimpanan. Ini seharusnya busur yang biasa digunakan Tie Mushan. Setelah aku memasuki alam Xiantian, aku membutuhkan busur yang bagus. Wow! Dengan suatu kekuatan yang diterapkan, kekuatan yang luar biasa seperti kekuatan dewa atau iblis bertindak padanya, dan busur itu segera ditarik terbuka oleh Long Wei. Busur yang bagus, puji Long Wei, lalu mengamati busur itu dengan saksama. Ada 2 hieroglif di busur itu. Long Wei bingung dengan namanya, kurasa itu nama pengrajin yang membuat busur itu. Saat kita kembali ke kota Sifu, aku akan mengambil cambuk kayu hitam ini dan menukarnya dengan senjata ajaib. Long Wei menyimpan semuanya, merasa sangat bahagia. Tanpa harus melewati dingin yang menusuk tulang. Bagaimana kau bisa mencium aroma bunga prem? Aku sudah berlatih pedang sejak umur 4 tahun, dan begitu aku berhasil, aku akan benar-benar memasuki dunia baru. Aku juga bisa bilang aku sudah mencium aroma bunga prem. Dalam terobosan ini, tubuh dan pelatihan Qi para dewa dan iblis telah mencapai tingkat bawaan. Bahkan jiwa telah mencapai tingkat pemikiran ilahi. Setelah semalam mendapatkan pencerahan di tepi kolam, dia menyadari secercah makna sejati Taoisme dan menemukan keterampilan unik teratai air dan api. Oh, dan ini dia. Long Wei menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sepenuhnya. Lalu ia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan buku pemberian ibunya. Buku itu juga merupakan set buku rahasia paling berharga yang dimiliki ibunya. Ibunya melarangnya memberikannya kepada orang lain di keluarga Long. Ibunya mengharuskannya menjadi makhluk bawaan sebelum ia bisa membacanya. Long Wei memperhatikan dengan saksama sampul emas itu, yang di atasnya terdapat 4 karakter besar teknik melarikan diri dari sayap angin. Kemudian, Long Wei membuka buku itu dan membacanya dengan saksama. Teknik melarikan diri sayap angin adalah fondasi klan Yuchi kami dan tidak boleh diwariskan kepada orang luar. Long Wei tercengang ketika ia membalik baris pertama kata-kata di halaman emas itu. Klan Yuchi? Ibunya adalah Yuchi Sue. Mungkinkah ibunya berasal dari klan Yuchi? Di negeri tak berbatas ini, orang-orang dengan latar belakang rendahan tidak memiliki nama keluarga yang baik. Semua nama dipilih secara acak, seperti gigi hitam, batu hitam, kepala besi, DLL. Umumnya, hanya beberapa suku besar yang memiliki nama keluarga resmi. Ibu tidak pernah menyebut-nyebut tentang klan Yuchi kepadaku. Long Wei berpikir dalam hati, aku anak ibu, dan aku memiliki darah klan Yuchi. Sebenarnya, aku hanya bisa dianggap setengah anggota klan Yuchi, tetapi ibu sebenarnya mewariskannya kepadaku, dan sejak aku lahir hingga sekarang, aku belum pernah mendengar tentang klan Yuchi. Long Wei telah membaca banyak buku, tetapi tidak ada catatan tentang klan Yuchi di buku-buku itu, yang berarti bahwa klan Yuchi mungkin bukan suku di daerah sekitarnya. Itu benar, ibu dan ayah bertemu di Samudra Utara yang luas, dan kemudian berpetualang bersama. Aku belum pernah mendengar ibuku bercerita tentang keluarga Yuchi. Mungkin ibuku kabur dari rumah, atau keluarga Yuchi menolaknya? Tidak apa-apa. Long Wei menundukkan kepala dan melanjutkan membaca.
Buku itu mulai menjelaskan secara rinci asal-usul teknik melarikan diri dari sayap angin. Yuchi Antong, leluhur keluarga Yuchi, awalnya adalah seorang budak. Dalam perjalanan berburu di pegunungan, ia secara tak terduga menyelamatkan seorang anak yang terluka parah dan sekarat. Ia merawat anak itu dengan tekun, dan anak itu perlahan pulih. Setengah tahun kemudian, anak itu mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata, meskipun tampak seperti anak kecil, ia sebenarnya adalah makhluk surgawi yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan telah melompat keluar dari 3 alam. Kali ini, ia menghadapi bencana besar dan menggunakan berbagai cara nekat untuk melarikan diri ke gunung ini. Tetapi ia tidak berdaya. Jika ia bertemu iblis kecil biasa, ia mungkin akan melahapnya. Anak ini, yang menyebut dirinya Suhuan, telah menjadi abadi selama zaman dewa dan iblis. Kemudian, sang dewa bernama Suhuan mulai mengajari Yuchi Antong cara berlatih. Siapa sangka Yuchi Antong bahkan lebih hebat dalam latihan tubuh dewa dan iblis. Suhuan mendampingi Yuchi Antong selama 100 tahun, mengajarinya dengan saksama, dan juga mengajarinya keterampilan magis yang disebut pelarian sayap angin. Kemudian Suhuan berkata, nasib kita telah berakhir. Kuharap kau bisa menjaga dirimu sendiri. Lalu, benda itu melayang pergi. Makhluk surgawi, Long Wei terkejut. Kekuatan sihir? Ini, bahkan di dunia bawah, menurut Cui Fujun, para prajurit dan jenderal surgawi memiliki metode visualisasi Nuatu, tetapi mereka masih harus melewati banyak rintangan untuk menjadi makhluk surgawi. Di dinasti Xia Agung, mungkin sulit untuk melahirkan makhluk surgawi dalam sejuta tahun. Ini adalah eksistensi sejati yang telah melompat keluar dari 3 alam, makhluk surgawi yang bebas dan tak terkekang yang tidak terikat oleh dunia bawah dan surga. Aku tak menyangka keluarga ibuku, klan Yuchi, punya sejarah seperti itu. Long Wei terkejut, klan ini jauh lebih terkenal daripada klan Long kita. Lagi pula, teknik melarikan diri dari sayap angin, sebenarnya adalah kekuatan magis. Long Wei menahan napas. Apa itu kekuatan supranatural? Beberapa kekuatan magis terkenal, seperti hukum langit dan bumi, Kuafu mengejar matahari, 72 transformasi, 3 kepala dan 6 lengan, Howi menembak matahari, DLL. Semuanya merupakan kekuatan magis. Ini adalah metode bawaan yang diciptakan oleh beberapa dewa dan iblis kuno yang kuat, dan semuanya bisa disebut kekuatan magis. Hanya mereka yang mempraktikkan gaya pemurnian tubuh dewa dan iblis yang dapat mempelajarinya. Dan hanya mereka yang mencapai alam rumah ungu yang dapat mempelajarinya. Kekuatan sihir apapun sangatlah berharga. Banyak dewa dan iblis yang telah mencapai alam rumah ungu jelas dapat mempraktikkan kekuatan sihir, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Keterampilan sihir seharusnya hanya ditunjukkan oleh alam istana ungu. Ibuku memintaku untuk mencapai alam bawaan sebelum aku bisa membacanya. Apa artinya itu? Long Wei melanjutkan membaca. Dan selanjutnya adalah informasi pelatihan teknik melarikan diri dari sayap angin. Wow! Membalik halaman-halaman yang seperti kertas emas, selembar kertas emas muncul di hadapannya. Tetapi jelas bahwa kertas emas ini agak berbeda dari halaman-halaman sebelumnya. Ada sedikit cahaya bintang di kertas emas ini, dan ada pola-pola ukiran di atasnya, semuanya berpola burung rok yang sedang terbang. Kadang-kadang ia mengepakkan sayapnya, kadang-kadang ia jatuh, kadang-kadang ia terbang di angkasa, kadang-kadang ia menyelam ke dalam air, kadang-kadang ia mendarat di tanah, dan kadang-kadang ia mengebor ke dalam bumi. Long Wei tak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh oleh pola-pola ini. Seolah-olah ia melihat penerbangan dan rutinitas harian seekor burung rok raksasa. Terlebih lagi, terdapat titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya pada burung-burung rok, yang merupakan kunci mengalirnya kekuatan ilahi saat mereka terbang. Titik-titik cahaya hampir semuanya terkonsentrasi pada sepasang sayap. Burung rok besar itu mengembangkan sayapnya dan terbang sejauh 100.000 mil. Inilah yang pernah dikatakan Guru Suhuan kepadaku. Sayangnya, aku terlalu jauh dari alam ini. Keturunan keluarga Yuchiku harus berkonsentrasi berlatih teknik melarikan diri dari sayap angin ini dengan harapan suatu hari nanti mereka dapat mencapai alam tertinggi dari kekuatan magis ini. 81 lukisan dapeng dari teknik melarikan diri dari sayap angin ini semuanya memiliki misteri di dalamnya. Kalian harus mempelajarinya dengan tekun. Manfaatnya tak terbatas. Teknik melarikan diri sayap angin, ini terbagi menjadi beberapa ranah. Ketika kekuatan suci dalam tubuh dapat membentuk sepasang sayap di punggung, itu dapat dianggap sebagai kekuatan magis. Namun, teknik melarikan diri sayap angin adalah metode kekuatan magis yang diidam-idamkan oleh beberapa suku terkuat di dinasti Xia Agung. Anak-anak suku kita harus menggunakan senjata ajaib bersayap dan bekerja sama dengan senjata ajaib bersayap untuk melakukan kekuatan magis. Mereka tidak hanya dapat menggunakan kekuatan senjata ajaib untuk terbang lebih cepat, tetapi mereka juga dapat mencegah orang lain mengetahui metode kekuatan magis ini. Long Wei menutup buku itu. Butuh waktu lama sebelum saya perlahan-lahan menjadi tenang. Asal-usul ibuku memang luar biasa. Long Wei mengerutkan kening. Tapi jelas, meskipun buku ini seluruhnya terbuat dari kertas emas,
Kertas dengan 81 lukisan dapeng di tengahnya jelas berbeda dari bahan lain. Dan lukisan misterius seperti itu, aku khawatir itu peninggalan Suhuan yang abadi. Sekalipun Dewa Suhuan mengajarkan teknik melarikan diri dari sayap angin, dia mungkin hanya akan menyimpan satu salinan ini. Dengan kata lain, keluarga Yuchi seharusnya hanya memiliki satu buku rahasia ini. Long Wei menyimpulkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi Long Wei melihat 81 lukisan dapeng, dia sangat yakin bahwa 81 lukisan dapeng ini memang misterius dan tak terbatas, seperti perasaannya ketika mencapai pencerahan. Begitu misterius dan tak terduga sehingga mungkin hanya orang yang telah mengolah kekuatan magis ini ke tingkat tertinggi yang bisa menggambarkannya. Aku khawatir klan Yuchi hanya memiliki buku rahasia ini, tapi buku itu ada di tangan ibuku. Long Wei merenung, mungkinkah klan Yuchi telah dimusnahkan? Atau adakah alasan lain? Meskipun dia agak cemas dan khawatir terhadap ibunya, bagaimanapun juga, dia tidak banyak berhubungan dengan keluarga Yuchi sejak dia masih kecil. Jadi Long Wei segera berhenti memikirkannya. Pikirkanlah baik-baik. Seekor kelinci bulan tergantung tinggi di langit. Long Wei Jing duduk diam di tepi kolam, membolak-balik gambar dapeng. Teknik melarikan diri dari sayap angin terbagi menjadi beberapa alam. Hanya ketika kekuatan ilahi dipadatkan menjadi sayap untuk terbang, barulah dapat dianggap sebagai kekuatan magis. Namun, persyaratan untuk kekuatan ilahi sangat ketat, dan hanya para kultivator di alam istana ungu yang dapat melakukannya. Ibuku memintaku untuk mencapai tahap Xiantian sebelum membaca buku rahasia ini. Long Wei tersenyum. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan suciku untuk mengembunkan sayap, 81 gambar Peng Agung ini mengandung misteri yang tak terbatas. Aku telah memahaminya, dan itu juga membantu kemampuan fisikku. Long Wei telah menyadari secercah makna Tao yang sebenarnya di wilayahnya. Dengan alam yang begitu tinggi, secara alami seseorang dapat melihat sekilas bahwa 81 gambar itu juga mengandung prinsip-prinsip agung yang tak terbatas, yang bahkan lebih misterius dan tak berujung, dan seseorang secara alami dapat memahaminya dengan saksama. Waktu berlalu. Gagak emas jatuh dan kelinci bulan bangkit. Hari demi hari, Long Wei benar-benar tenggelam dalam teknik melarikan diri dari sayap angin di hutan. Ia terlihat berkedip dan terbang di hutan berulang kali. Jarak yang ia tempuh semakin jauh, semakin cepat, dan ia pun semakin nyaman dan rileks. Aku sudah berlatih di sini lebih dari sebulan. Suatu hari, Long Wei sedang menatap matahari di langit dan tiba-tiba terbangun. Kalau aku tidak kembali, aku khawatir Qiuye dan yang lainnya akan buru-buru kembali ke kota Sifu. Sudah waktunya untuk kembali. Long Wei tersenyum dan melihat sekeliling. Kolam di sebelahnya masih tenang, dan airnya perlahan mengalir keluar melalui celah-celah tanaman air. Aku telah membuat kemajuan pesat dalam sebulan terakhir. Long Wei sangat gembira, baik dalam hal pemurnian Qi, tubuh dewa, maupun jiwa, ia bahkan mempelajari kekuatan magis keluarga Yuchi, teknik melarikan diri dari sayap angin. Berjalan. Long Wei langsung melompat. Suara mendesing. Ia bagaikan hantu samar, atau seperti burung yang sedang melebarkan sayapnya, dan langsung terbang lebih dari 1 mil jauhnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Tie Mushan yang menggunakan Light Body Talisman dan Godspeed Talisman. Di sebuah suku yang bobrok di tengah hutan belantara, beberapa rumah batu telah runtuh dan suku itu berantakan. Jelas bahwa orang-orang suku ini telah lama pergi, dan tempat ini adalah tempat berkumpul yang terbengkalai. Ada lusinan rumah batu bersih di tepi suku, dan sekelompok penjaga berbaju besi hitam berkumpul di sini. Qiuye duduk di bangku batu, dia menatap ke kejauhan dan menunggu. Sebelumnya, karena ular iblis bersayap besar telah meninggalkan danau ular bersayap, Long Wei membawa Qiuye dan Mou pergi dari suku Tieshi. Namun, setelah insiden ular iblis bersayap besar selesai, Long Wei membiarkan Qiuye dan Mou tinggal sementara di benteng pengawal Zirah Hitam. Wilayah yang diperintah oleh keluarga Long terlalu besar. Oleh karena itu, ada penjaga baju besi hitam yang tersebar di seluruh negeri, sehingga jika terjadi sesuatu yang penting, mereka dapat segera ditemukan. Di saat yang sama, mereka juga dapat menghalau banyak suku. Tuan muda. Qiuye berdiri karena terkejut. Para penjaga berbaju besi hitam dan Mou pun menoleh, lalu melihat sesosok samar melintas di kejauhan dan muncul di gerbang utama suku yang hancur itu. Kemudian, mereka berjalan mendekat sambil tersenyum. Qiuye sedikit terkejut. Ia mendapati tuan mudanya yang berjalan di kejauhan tampak sedikit berbeda. Temperamennya lebih ramah, seolah-olah esensi langit dan bumi menyatu. Tentu saja, hanya dia, yang telah bersama Long Wei sejak kecil, yang bisa menyadari sedikit perubahan temperamen Long Wei. Tuan muda. Mou melangkah maju dengan hormat. Tuan muda. Sekelompok penjaga berbaju zirah hitam di sampingnya berlutut dengan satu kaki serentak. Bersiaplah, saatnya kita berangkat, kata Long Wei sambil tersenyum. Qiuye terkejut pergi. Kembali, ayo kita ke danau ular bersayap dulu. Mata Long Wei berbinar penuh harap. Ia sudah memutuskan untuk menghadapi monster ular bersayap begitu ia berhasil menjadi makhluk bawaan.
Meskipun monster ular bersayap kini telah menjadi monster bawaan yang sempurna, Long Wei masih memiliki keyakinan penuh. Tuan muda, Anda. Qiu Ye menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tahu bahwa Long Wei awalnya berencana untuk menghadapi iblis ular bersayap setelah ia menjadi makhluk bawaan. Ya. Long Wei mengangguk. Qiu Ye juga sangat bijaksana. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk mau. Cepatlah, berkemas, dan ayo pergi. Setelah beberapa saat, Long Wei, Qiu Ye dan Mo Wu menunggangi 3 binatang hitam dan licik dan meninggalkan suku yang hancur itu. 3 binatang hitam licik berlarian bebas di gurun. Long Wei dan 2 lainnya tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Lagi pula, mereka telah kembali dari daerah perbatasan terpencil Dongshandaze dan semakin dekat dengan kota Sifu. Tuan muda, teriak Qiu Ye. Long Wei menoleh. Qiu Ye Lian berkata saat kita pergi ke danau ular bersayap kali ini, kita akan melewati suku taring hitam Chun Chao. Bagaimana kalau kita pergi ke suku taring hitam dulu? Aku sudah lama tidak bertemu Chun Chao, dan aku sangat ingin bertemu dengannya. Chun Chao? Long Wei terkejut, dan gelombang kerinduan muncul di hatinya. Chun Chao dan Qiu Ye tumbuh bersamanya sejak kecil, sama seperti saudara perempuannya. Meskipun ia enggan melepaskan Chun Chao, ia tidak ingin Chun Chao bersedih, jadi ia mempertemukannya kembali dengan ayahnya. Ketika menyebut Chun Chao, Long Wei tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit gembira dan penuh harap. Baiklah, ayo kita pergi menemuinya di perjalanan. Terima kasih, Tuan. Qiu Ye Lian mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebenarnya, aku juga ingin pergi. Long Wei tersenyum tipis dan menepuk pelan kepala binatang licik hitam itu, membuat binatang licik hitam itu sedikit berubah arah. Dikatakan bahwa kami akan pergi ke danau ular bersayap dan melewati suku taring hitam, tetapi kenyataannya, masih ada sedikit jalan memutar. Ada beberapa gua yang dipahat di bawah dinding gunung, dikelilingi pagar kayu tinggi. Ada juga beberapa baju zirah yang tergantung di gua-gua tersebut, dan binatang buas berbulu panjang diikatkan ke tunggul pohon di sampingnya. Beberapa pria kuat, yang sebagian besar telanjang dari pinggang ke atas, duduk mengobrol dan tertawa, memanggang daging binatang buas. Ada 10 penjaga berbaju besi hitam yang menjaga pintu. Ada yang datang, teriak salah satu penjaga berbaju zirah hitam, dan orang-orang yang sedang makan dan minum menoleh. Salah satu pria bertelanjang dada bahkan berdiri dan berjalan mendekat, menatapnya dengan sedikit cemberut. 3 bayangan gelap melesat cepat dari kedalaman hutan. Melihat 3 orang menunggangi binatang hitam licik itu, mereka langsung merasa lega. Pria bertelanjang dada yang berdiri di sana tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan berteriak, "Tuan muda ada di sini, kenapa Anda tidak memberi hormat? Cepat, cepat, bangun." Ia bergegas maju dan berlutut di depan pintu, sambil dengan hormat berteriak, "Tuan muda." Terlepas dari apakah mereka bertelanjang dada atau mengenakan baju zirah, mereka semua berlutut dan berteriak, "Tuan." Berdiri. Long Wei berguling dari monster hitam itu dan tersenyum pada pemimpin benteng pengawal zirah hitam. "Kau melihatku?" Ia baru saja hendak mengeluarkan token itu. Wu Zhan cukup beruntung bisa bertemu denganmu saat itu. Pria tegap ini memiliki bekas luka di wajahnya, dan tubuhnya tampak semakin tinggi dan kuat. Tuan muda memilih beberapa prajurit 9 taring untuk bertanding. Saya pernah bertanding denganmu sebelumnya, jadi saya langsung mengenalimu. Yang di belakangmu pastilah pelayanmu, Nona Qiu Ye, saya juga mengenalnya. Long Wei tersenyum. Jadi begitulah. Dulu aku sering berlatih tanding dengan mereka. Kebanyakan prajurit 9 taring di Garda Zirah Hitam pernah berlatih tanding denganku sebelumnya, jadi tidak mengherankan bertemu dengan salah satu yang dikirim. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Long Wei, ini tentang danau ular bersayap. Ayo masuk dan bicara. Ya. Kapten Wu Zhanlian menjawab, Tuan, silakan ikuti saya. Wu Zhan membawa Long Wei ke sebuah rumah batu yang luas. Beberapa waktu lalu, ular iblis bersayap besar itu menyebabkan kekacauan di mana-mana. Kita tidak jauh dari sana, dan itu bahkan memengaruhi daerah kita. Wu Zhan tersenyum penuh emosi. Pada saat itu, seorang penjaga berbaju zirah hitam masuk membawa baskom berisi buah. Long Wei mengambil satu buah dan menggigitnya beberapa kali. Apakah sudah sampai di markasmu? Tidak, kalau mereka datang, kita pasti sudah mati. Wu Zhan menggelengkan kepalanya, tapi kami juga panik saat itu. Menghadapi monster besar ular bersayap, kami, pengawal berzirah hitam, tak berdaya. Meskipun berhasil lolos, banyak suku yang tertimpa bencana. Sungguh tragis. Saat itu, aku sangat menantikan monster tua ular bersayap itu dibunuh oleh keluarga Longku. Tapi sayangnya, Long Wei mengangguk. Pada akhirnya, Du Jiuling maju untuk bernegosiasi dengan keluarga Long, tetapi hanya mengurung monster ular bersayap tua itu di danau ular bersayap selama 100 tahun. Apakah monster ular bersayap selalu ada di danau ular bersayap? Tanya Long Wei. Juga, apakah ia berada di dasar danau ular bersayap, atau di pulau di tengah danau? Tentu saja di dasar danau,
kata Wu Zhanlian, berani-beraninya dia tinggal di pulau di tengah danau? Dia takut keluarga Long kita akan bertindak. Dasar danau? Long Wei mengangguk sambil berpikir. Tampaknya tidak mudah untuk membunuh monster ular bersayap. Wu Zhan, Long Wei bertanya lagi. Tahukah kamu bahwa ada suku kecil bernama suku taring hitam di daerah sekitar? Suku taring hitam? Wu Zhan mengangguk. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Pemimpin suku taring hitam adalah orang yang sangat cakap. Dia mampu membangun sebuah suku. Mereka yang mampu membangun suku sendiri bukanlah orang biasa. Sayang sekali kali ini iblis ular bersayap telah membawa bencana bagi banyak suku, termasuk suku taring hitam. Apa? Wajah Long Wei berubah drastis dan jantungnya bergetar. Mungkinkah itu? Berdasarkan pengetahuannya, sebelum iblis ular bersayap menyerangnya, ia telah menghancurkan sebuah suku kecil. Semuanya tewas. Pada akhirnya, karena kematian tragis para anggota suku tersebut, ia menyimpulkan bahwa iblis ular bersayaplah yang bertanggung jawab. Apakah suku gigi hitam masih ada? Tanya Long Wei. Masih di sana. Wu Zhan mengangguk. Kali ini, iblis ular bersayap membuat masalah di mana-mana. Ia mendatangi sebuah suku dan membunuh mereka dengan kejam sebelum pergi. Ia tidak bermaksud memusnahkan seluruh suku. Lagi pula, memusnahkan sebuah suku akan membutuhkan lebih banyak waktu dan akan memudahkan makhluk bawaan klan Longku untuk mengejar. Meskipun suku taring hitam tidak dimusnahkan, lebih dari separuh anggotanya tewas. Sungguh tragis. Lebih dari setengah? Jantung Long Wei menegang. Apakah kamu kenal Chun Chao? Long Wei Lian bertanya dengan cemas. Pembantuku Chun Chao, apakah dia masih hidup? Chun Chao? Tanya Wu Zhan ragu. Aku kenal Chun Chao. Tuan muda hanya punya 2 pelayan. Bukankah Chun Chao mengikuti tuan muda dengan baik? Long Wei melepaskan Chun Chao secara gratis, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Tidak, aku yang membebaskannya. Dia putri pemimpin suku taring hitam, kata Ning Lian. Aku tidak tahu soal itu. Wu Zhan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku pernah melihat Black Fang, aku tidak tahu tentang putrinya. Long Wei menarik napas dalam-dalam. Khawatir, terganggu. Lebih dari separuh penduduk suku gigi hitam meninggal. Terlalu banyak kematian, jadi mungkin akan ada rumput musim semi. Aku harus baik-baik saja. Long Wei menggertakkan giginya dan segera berjalan keluar dari rumah batu itu. Di luar, Qiu Ye, Mo Wu dan beberapa pengawal berbaju besi hitam sedang duduk-duduk, berbagi barbeque. Tuan muda. Qiu Ye dan Mo Wu keduanya menoleh. Ayo pergi, teriak Long Wei. Qiu Ye dan Mo Wu saling berpandangan dengan bingung, bertanya-tanya mengapa mereka begitu terburu-buru pergi. Namun, mereka tak berani berkata apa-apa lagi, dan keduanya berdiri, berhenti makan, lalu menaiki kuda hitam mereka masing-masing. Pergilah ke suku gigi hitam. Wajah Long Wei muram. Ia memukul perut binatang hitam licik itu, dan binatang hitam licik itu langsung terbang keluar. Ketiga binatang hitam dan licik itu dengan cepat menyerbu ke pegunungan dan hutan yang jauh. Kapten, ada apa? Para penjaga baju zirah hitam lainnya tampak bingung. Wu Zhan, yang telah keluar dari rumah batu, mengerutkan kening dan memandang dari kejauhan Chun Chao, putri pemimpin suku taring hitam. Long Wei sangat cemas. Chun Chao dan Qiu Ye adalah pelayan, tetapi sebenarnya mereka adalah saudara perempuannya. Ia masih ingat ketika ia masih kecil, mereka menunjuk kata-kata di buku dan bertanya. Saat itu, Chun Chao dan Qiu Ye disiksa oleh majikan mereka sendiri dan hanya bisa menjawab dengan patuh. Tidak. Dia tidak akan mati. Long Wei sangat cemas. Guru. Qiu Ye bertanya dengan cemas, ada apa? Ia juga melihat wajah gurunya tampak sangat tidak senang. Jarang sekali ia melihat gurunya semarah itu. Long Wei berteriak, suku Black Fang pernah diserang oleh monster ular bersayap, dan lebih dari separuh anggota sukunya tewas. Ah! Qiu Ye terkejut, rumput musim semi itu. Kau akan tahu saat kau sampai di sana, teriak Long Wei dingin. Wus! 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 Ketiga binatang hitam licik itu berlari cepat. Saat matahari terbenam, mereka sudah bergegas masuk ke hutan yang jarang. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah suku. Berhenti, teriak Long Wei. Ketiga binatang hitam dan licik itu berhenti dengan cepat. Tuan muda, wajah Qiu Ye memerah karena cemas. Pergi ke sana. Long Wei menunjuk ke kejauhan, di mana puluhan pria berpakaian kulit binatang sedang mengayunkan kapak dan menebang kayu mati, mungkin untuk membuat api. Mereka pasti anggota suku gigi hitam. Tanyakan saja pada mereka, kau akan tahu. Long Wei menunggangi binatang hitam licik itu terlebih dahulu, diikuti Qiu Ye dan Mo Wu di belakang. Segera, Long Wei menghampiri puluhan pria berkulit binatang yang sedang menebang kayu mati. Mereka mengambil tombak dan pisau mereka, lalu menatap para pendatang baru itu dengan waspada. Aku ingin bertanya padamu. Long Wei mengeluarkan token bertuliskan, Ji. Keluarga Long?
Semua lelaki suku itu terkejut. Di sukumu, ada seorang gadis bernama Chun Chao, putri pemimpinmu, teriak Long Wei. Putri kepala suku? Tanya seorang pria bermata satu, tidak ada yang bernama Chun Chao di suku gigi hitam kami. Putri kepala suku kami bernama Miwa. Long Wei terkejut, lalu berkata, ya, namanya Miwa, apakah dia masih hidup? Mati. Miwa sudah mati, kata semua lelaki suku itu. Wajah Long Wei tiba-tiba berubah, dan Qiuye di sampingnya memucat. Tubuhnya bergetar hebat dan ia jatuh dari tubuh monster hitam itu. Mo Wulian melompat dari tubuh monster hitam itu dan membantu Qiuye berdiri. Wajah Qiuye pucat pasi, dan ia tak kuasa menahan tangis. Bagaimana dia mati? Teriak Long Wei. Apakah dia dibunuh oleh iblis ular bersayap? Iblis ular bersayap membunuh banyak orang di suku kami. Bahkan putra pemimpinnya pun meninggal. Pria bermata satu itu berkata, banyak anggota suku kami yang meninggal saat itu, dan banyak yang terkena batu yang meledak dan membeku karena embun beku. Meskipun mereka tidak mati saat itu, mereka terluka. Kemudian, luka-luka mereka membusuk, dan beberapa bahkan jatuh sakit parah dan meninggal satu persatu. Banyak anggota yang terluka parah meninggal dengan cara ini. Miwa juga meninggal karena sakit kemudian. Chun Chao. Qiuye menangis dengan sedihnya. Wajah Long Wei tampak makin jelek, dan pikirannya yang kasar membuat tanah dan pepohonan di sekitarnya bergetar. Iblis ular bersayap besar. Long Wei menggertakkan giginya dan meraung. Aku, Long Wei, bersumpah akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Puluhan anggota suku menatap pemuda di depan mereka dan merasakan ketakutan. Mereka merasa segala sesuatu di sekitar mereka bergetar. Membunuh ular bersayap iblis besar? Pemuda di depannya ingin membunuh monster ular bersayap? Kau tidak berbohong padaku. Long Wei melirik sekelompok pria suku itu. Apakah Miwa benar-benar mati? Mana mungkin kami berbohong? Tanya saja siapapun di suku gigi hitam. Pasti mereka tahu. Para pria suku itu ketakutan. Mereka takut dengan aura pemuda di depan mereka dan token Long yang dibawanya. Berjalan. Long Wei menunggangi binatang hitam licik itu dan langsung menuju ke arah suku gigi hitam di kejauhan. Qiuye dan Mo Wu juga mengikuti binatang hitam licik itu. Ada lebih dari 10 prajurit suku yang menjaga 2 menara panah di samping gerbang kayu pagar suku gigi hitam. Orang asing, berhenti. Teriak seorang tentara segera. Long Wei berwajah muram, langsung mengeluarkan token, dan berteriak biarkan Black Fang melihatku. Melihat tanda itu, prajurit itu tersentak kaget dan berteriak, tunggu sebentar, aku akan melapor kepada pemimpin. Kemudian, prajurit itu melompat turun dari menara panah dan berlari ke arah suku. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berkulit hitam dan penuh bekas luka di wajahnya berlari keluar, dikelilingi oleh beberapa prajurit. Dia adalah Black Fang, pemimpin suku Black Fang. Ketika dia melihat 3 orang menunggangi binatang hitam di luar, terutama yang ada di depan, tubuhnya langsung gemetar dan dia berteriak, buka pintunya cepat dan sambut Tuan Ji. Tuan Muda Ji. Anggota suku kecil seperti suku gigi hitam tentu saja terkejut dan bahkan tidak mencoba membuka pintu berat itu. Black Fang adalah orang pertama yang berlutut. Black Fang memberi salam kepada Anda, Tuan. Para prajurit suku lainnya juga berlutut. Pergilah ke tempatmu. Long Wei, yang masih menunggangi binatang hitam itu, memberi perintah langsung. Ya. Black Fang memimpin jalan dengan cepat. Long Wei melirik Heiya di depannya. Dan seberkas kebencian tak terelakkan muncul di hatinya. Ia tahu Heiya tak bisa disalahkan atas kematian Chun Chao, dan yakin Heiya juga sangat sedih. Namun, Long Wei tak kuasa menahan rasa bencinya. Ia memang telah menyerahkan Chun Chao kepada ayahnya sejak awal, tetapi ia tak menyangka Chun Chao akan mati dalam sekejap mata. Jika Chun Chao masih mengikutinya. Tangan kiri Long Wei tak dapat menahan diri untuk mengepal, dan buku-buku jarinya memutih. Tuan, disinilah saya tinggal. Heiya tiba di rumah batu terbesar di seluruh suku. 2 wanita dan seorang anak kecil berdiri di pintu rumah batu itu. Kedua wanita dan anak itu tampak sangat menahan diri dan gelisah. Siapa dia? Long Wei menatap anak kecil itu. Anak itu tampak seperti Chun Chao, yang juga menyentuh hati Long Wei. Ini anakku, kata si gigi hitam dengan hormat, dan pada saat yang sama ia berteriak kepada istri dan anaknya, kenapa kalian tidak pergi? Kedua wanita dan anak itu mundur. Ayo kita bicara di dalam. Mo, jangan biarkan siapapun masuk. Long Wei turun dari binatang hitam licik itu dan memimpin Qiuye masuk lebih dulu. Heiya juga mengikutinya dengan sedikit ketakutan. Di dalam rumah, Long Wei menatap Heiya, lalu duduk di kursi batu dan berkata dengan dingin, Heiya, aku memberikan Chun Chao kepadamu karena aku ingin dia bersatu kembali dengan ayah kandungnya seperti dirimu dan menjalani kehidupan yang baik. Tapi kenapa aku tidak melihat Chun Chao saat aku memasuki suku ini? Heiya Lian berkata, Tuan, Chun Chao tidak ada di suku sekarang. Tidak di suku? Long Wei mengerutkan kening dan menatap Heiya. Heiya masih berbohong saat ini? Tak lama setelah Chun Chao kembali ke suku, ia bertemu seorang saudagar muda dan jatuh cinta padanya.
Aku juga kenal saudagar muda ini dan aku percaya padanya. Heya berkata dengan sangat terampil, anak perempuan seharusnya menikah ketika mereka dewasa. Jadi aku menikahkan putriku dengan saudagar ini. Sebelum Chun Chao pergi bersama saudagar itu, ia juga meninggalkan surat untukmu. Long Wei agak kesal awalnya. Kau, Black Fang, benar-benar menipuku. Tapi setelah mendengar kalimat terakhir, Long Wei berbisik, percaya? Aku akan segera mengambilnya. Heya Lian pergi ke ruangan sebelah. Tuan muda, Qiu Ye menatap Long Wei. Long Wei berkata lembut jangan khawatir. Kebijaksanaan Long Wei tidak rendah, dia bukan orang bodoh yang hanya tahu cara berlatih. Dari informasi yang dia miliki, tidak diragukan lagi bahwa Chun Chao seharusnya sudah mati. Pertama-tama, sekelompok orang yang ditanyai di luar suku mengatakan hal yang sama, dan mereka juga mengatakan bahwa siapapun yang ditanyai Long Wei di dalam suku, hasilnya akan sama saja. Tidak ada alasan bagi orang-orang itu untuk menipu diri mereka sendiri. Dan, Chun Chao sudah lama berpisah dari ayahnya, bahkan meninggalkan Long Wei demi bertemu kembali dengan ayah kandungnya. Bagaimana mungkin dia menikah dan pergi begitu cepat setelah bertemu kembali dengan ayahnya? Tuan, ini surat yang ditinggalkan Chun Chao untukmu. Heya menyerahkan selembar kulit binatang berwarna putih. Long Wei menarik napas dalam-dalam. Surat? Kemungkinan besar ini adalah kata-kata terakhir, sesuatu yang ditinggalkan Chun Chao saat ia sakit parah. Long Wei mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar untuk mengambil kulit binatang putih itu, membuka lipatannya, dan mengamatinya lebih dekat. Hieroglif halus itu muncul di depan matanya. Tulisan tangannya sangat familiar. Hati Long Wei bergetar saat pertama kali melihatnya. Itu tulisan tangan Chun Chao. Pak, saya sangat bahagia setelah kembali ke suku. Saya bertemu ayah saya dan bahkan punya 2 saudara laki-laki lagi. Saya merasa seperti kembali ke masa kecil saya bersama orang tua dan keluarga saya. Berbicara tentang hal-hal yang sepele. Surat itu dipenuhi dengan kegembiraan Chun Chao. Dan Long Wei juga bisa merasakan kegembiraan yang tersirat di dalamnya. Ia memang sangat bahagia Chun Chao telah kembali. 2 adik laki-laki. Long Wei tergerak hatinya. Ia hanya pernah melihat salah satu putra Black Fang sebelumnya. Dan para anggota suku juga pernah berkata sebelumnya. Ketika monster ular bersayap mengamuk, lebih dari separuh anggota suku Black Fang tewas, termasuk putra seorang pemimpin. Long Wei terus menonton. Aku bertemu dengannya. Setiap wanita punya pria yang ditakdirkan. Pertama kali melihatnya, aku tahu dialah jodohku. Aku senang melihatnya tersenyum, dan aku khawatir melihatnya cemberut. Aku juga melihatnya berlatih pedang. Melihatnya saja sudah merupakan anugerah dari Tuhan untukku, jadi aku memutuskan untuk menikahinya. Long Wei melihat jelas bercak-bercak di sini, seperti bercak yang ditinggalkan air mata saat menangis. Jantung Long Wei bergetar. Kawin? Apakah pria yang dibicarakan Chun Chao ini tentang dirinya sendiri? Ia tahu pria itu adalah jodohnya sejak pertama kali melihatnya. Ia bahagia saat melihatnya tersenyum, khawatir saat melihatnya mengerutkan kening, dan melihatnya berlatih pedang dari samping. Kalau kamu mau menikah denganku, kenapa kamu tidak mengatakannya langsung kepadaku? Long Wei memejamkan mata dan tidak dapat menahan air matanya yang menetes. Meskipun Chun Chao hanyalah seorang pelayan, kebanyakan pria di sekitarnya menikahi banyak wanita. Long Wei tidak pernah mencintai wanita manapun di kehidupan sebelumnya, tetapi ia sudah lama terbiasa dengan kebiasaan ini di kehidupan ini. Bahkan jika ia benar-benar menikahi beberapa wanita, tidak masalah, tetapi mereka haruslah wanita yang ia cintai dan sayangi. Long Wei juga akan menganggukkan kepalanya jika Chun Chao menjadi wanitanya. Tuan, Qiu Ye, yang berdiri di sampingnya, merasa gugup saat melihat Long Wei menangis. Ia terlahir sebagai pelayan, jadi wajar saja jika Long Wei tidak membaca surat itu. Namun, saat melihat Long Wei menangis, Qiu Ye juga merasa gugup. Long Wei membuka matanya. Tetap menonton. Tuan, jika Anda melihat surat ini, berarti Anda datang ke suku Taring Hitam untuk menemui saya. Aku sungguh sangat bahagia. Chun Chao hanyalah seorang pelayan. Fakta bahwa kau bisa datang ke suku Taring Hitam untuk menemui Chun Chao berarti Chun Chao masih menempati tempat kecil di hatimu. Chun Chao sangat bahagia. Sungguh, sangat bahagia. Ini adalah akhir suratnya. Mata Long Wei menjadi basah. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu sungguh bahagia? Hahaha. Long Wei tertawa terbahak-bahak, tawanya sedih, karena orang-orang yang dicintainya selalu bersamanya. Tuan muda. Qiu Ye juga khawatir. Tuan muda. Heya juga ketakutan. Long Wei menoleh dan menatap Heya, tatapannya tajam bak pedang, lalu menggeram Heya, kau masih mau berbohong padaku saat ini? Katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku semuanya. Ketika Heya mendengar ini, wajahnya berubah drastis dan tubuhnya mulai gemetar. Celepuk. Lutut Black Fang terbanting ke tanah berbatu, tubuhnya gemetar kesakitan, dan dia mengeluarkan ratapan melengking yang telah tertahan lama sekali niwa. Emosi yang telah lama terpendam tiba-tiba meledak begitu kuat.
Long Wei diam-diam memperhatikan Heya yang kesakitan tanpa berkata sepatah kata pun. Karena kau sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya. Tuan, ikut aku. Heya berdiri dan berjalan keluar rumah. Long Wei dan Qiuye mengikuti. Black Fang memimpin jalan dan berjalan ke bagian belakang suku. Ada sebuah pintu kecil di pagar kayu di bagian belakang suku. Berjalan lebih jauh di sepanjang pintu kecil itu, kami tiba di sebuah pemakaman. Banyak pemakaman bergelombang yang masih baru, dan jelas baru dibangun. Tuan muda, Qiuye menatap Long Wei dengan sedikit rasa tidak nyaman di matanya. Long Wei juga menahan napas, dia mengerti kemana Black Fang membawanya. Itu dia. Heya menunjuk ke sebuah pemakaman yang tampak biasa saja. Di depan pemakaman itu terdapat sebuah batu tinggi dengan hanya beberapa kata yang terukir di atasnya putriku, Miwa, ayah Heya Li. Rumput musim semi. Long Wei menatap kuburan dalam diam. Orang yang tidur di kuburan ini adalah salah satu orang terpenting dalam hidupku. Hanya ada sedikit emosi yang menyayat hati dalam hidup. Faktanya, dibandingkan dengan emosi yang menyayat hati dan meluap-luap, Long Wei lebih menyukai hubungan yang sederhana dan lembut. Dalam keseharian setiap tahun, emosi yang saling berbalas perlahan merasuk ke dalam hati masing-masing. Kesederhanaan adalah kebenaran. Dalam hidup, masing-masing dari mereka menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Setidaknya sejak bayi hingga remaja, Chun Chao mungkin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya daripada orang tuanya. Ketika Chun Chao masih hidup, Long Wei tidak merasakan banyak hal, tetapi ketika ia menyadari Chun Chao telah tiada, rasanya seperti ada bagian dari hatinya yang terpotong. Sakit. Taring hitam. Long Wei berdiri di sana memandangi batu nisan dan berkata perlahan, ceritakan semuanya padaku. Ceritakan semuanya setelah Chun Chao kembali. Black Fang mengangguk. Ketika aku membawanya kembali, dia sangat sedih sepanjang perjalanan, sedih meninggalkan tuan muda. Black Fang mendesah, tapi ketika kami kembali ke suku dan bertemu kedua saudaranya, Miwa jelas jauh lebih bahagia, dan dia sering menemani kedua saudaranya. Dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia, dan Miwa sangat menantikan saat tuan muda akan datang mengunjunginya. Hanya, Black Fang berkata dengan suara pelan, suatu hari, iblis ular bersayap datang, bagaikan mimpi buruk, yang menyebabkan banyak sekali korban di suku kami, termasuk salah satu putraku, Lin Shui. Miwa sangat sedih atas kematian saudaranya Lin Shui. Long Wei juga teringat surat kulit binatang sebelumnya, di mana Chun Chao menuliskan beberapa hal sepele tentang kepulangannya ke suku Taring Hitam. Banyak di antaranya adalah cerita tentang kedua adik laki-lakinya. Jelas bahwa Miwa sangat menyayangi kedua adik laki-lakinya, yang membuat Long Wei diam-diam memutuskan bahwa ia harus membantu satu-satunya adik laki-laki Chun Chao yang masih hidup, yang juga bisa dianggap menenangkan arwah Chun Chao di surga. Serangan ular bersayap iblis besar membuat seluruh suku Taring Hitam panik dan menderita. Para anggota suku takut ular bersayap iblis besar akan menyerang lagi. Beberapa bahkan meninggalkan suku dan diam-diam bergabung dengan suku besar lainnya. Orang-orang di suku ini panik, kata Black Fang Lian, orang-orang sering pergi. Bahkan, setelah ular bersayap iblis besar menyerang sekali, populasi suku kami sudah kurang dari 1.000, dan sekarang orang-orang masih mengungsi. Jika ini terus berlanjut, suku Black Fang akan segera bubar. Long Wei mengangguk. Aku telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun kembali suku ini, jadi tentu saja aku tidak ingin suku ini hancur seperti ini. Black Fang berkata, Chun Chao juga merasa kasihan padaku, jadi dia tanpa malu-malu menulis surat dan meminta para prajurit suku untuk memberikannya kepadamu ketika mereka pergi ke kota Sifu. Berharap kamu dapat membantu suku Black Fangku. Tapi tak lama kemudian kabar datang lagi bahwa tuan muda telah pergi bertualang. Black Fang menggelengkan kepalanya. Long Wei menggertakkan giginya. Ya, aku telah keluar untuk berpetualang jauh sebelum ular bersayap iblis besar mencapai kesempurnaan bawaan, jadi tentu saja mereka tidak dapat menemukanku. Para anggota suku menyarankan agar suku Black Fang kita dilindungi oleh suku yang sangat besar, suku Riverside. Black Fang berkata dengan suara rendah, selama kita mendapatkan perlindungan dari suku Riverside dan bisa tinggal sementara di kota Riverside, semuanya akan baik-baik saja. Kota Riverside? Gumam Long Wei dalam hati. Sebagai salah satu penguasa di Anshan, keluarga Long tentu saja harus mengendalikan suku-suku yang tak terhitung jumlahnya di wilayah mereka. Populasi setiap suku tidak boleh melebihi 50.000 orang. Jika melebihi 50.000 orang, hal itu dapat mengancam kekuasaan keluarga Long, dan keluarga Long pasti akan mengambil tindakan keras untuk menghalangi semua pihak. Suku yang beranggotakan 50.000 orang dianggap sebagai suku yang sangat besar, dan suku Jiangbian adalah salah satunya. Karena suku ini besar, tembok-temboknya terbuat dari batu-batu besar, layaknya sebuah kota kecil. Meskipun tidak sebesar kota seperti kota Sifu yang berpenduduk ratusan ribu jiwa, suku ini dianggap sangat kuat di antara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya. Umumnya, mereka yang dapat mendirikan suku seperti itu memiliki makhluk bawaan sebagai pemimpin. Ada 2 makhluk bawaan hebat di kota Jiangbian, dan bahkan monster besar pun tak berani menerobos masuk. Black Fang berkata,
Ada ratusan orang di suku Black Fang kita. Asal kita bisa tinggal di kota Jiangbian. Ketika monster besar ular bersayap ditundukkan oleh keluarga Long, semuanya akan berakhir dengan sendirinya. Kami pergi mengunjungi Jiang He, seorang tokoh besar di kota Jiangbian, dan memberinya harta karun dengan harapan ia akan menerima suku Black Fang kami dan menyelamatkan suku Black Fang kami dari bencana. Black Fang menggertakkan giginya, tapi Jiang He memiliki standar yang tinggi dan bahkan tidak melihat harta karun yang kami berikan. Sebaliknya, ia jatuh cinta pada Miwa. Dia meminta Miwa untuk menjadi istrinya, dan dia akan membantu suku Black Fang sekali saja. Miwa begitu sombong sehingga tentu saja dia menolak dan ingin segera pergi. Ada kilatan tajam di mata Black Fang, tetapi Jiang He memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Miwa dan membawanya pergi dengan paksa. Tapi Miwa sangat kuat dan ilmu pedangnya luar biasa. Para pelayan Jiang He dipukuli hingga setengah mati. Miwa bahkan berkata, "Tuanku adalah putra keluarga Long." "Jiang He, jangan bertindak terlalu jauh." Lalu Jiang He tertawa dan berkata, "Meskipun kau pelayan Tuan Ji, kau hanyalah seorang budak. Jika kau bisa mempekerjakan tuanmu, kau tidak akan datang kepadaku. Lagi pula, bagaimana mungkin pelayan Tuan Long datang ke suku sekecil ini?" Heia menggertakkan giginya. Jiang He juga berkata, "Jika kau menjadi wanitaku, aku akan melindungi suku Heia. Kalau tidak, tunggu saja ajalmu." Lalu kami meninggalkan kota Jiangbian. Qiu Ye sangat marah ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin Suster Chun Chao menyetujuinya? Chun Chao tidak akan setuju. Long Wei menggelengkan kepalanya dan menatap Heia. Ya, Chun Chao sama sekali tidak mau. Heia menggeleng kesakitan, tapi melihat kepanikan di antara orang-orang suku, dan melihat orang-orang sering melarikan diri. Melihat betapa sengsaranya aku demi aku sebagai ayahnya, dia berjuang selama 3 hari dan akhirnya setuju. Bagaimana mungkin saudari Chun Chao begitu bodoh? Qiu Ye merasa cemas. Long Wei juga menutup matanya. Dia bisa membayangkan pergulatan batin Chun Chao selama 3 hari itu. Apakah itu sepadan bagi ayahnya? Miwa menjadi wanita Jiang He. Suara Heia sedikit bergetar. Tapi Jiang He memanfaatkan ketidaksiapan Miwa dan menghancurkan dantian Miwa dengan telapak tangan, menyebabkan energi internal Miwa menghilang. Di saat yang sama, ia mengejek dan berkata, "Dasar wanita bodoh. Sekarang ada banyak suku yang menginginkan perlindungan dari suku Jiangbianku. Jika kau menjadi wanitaku, aku pasti akan membantumu." "Hahaha, kau benar-benar bermimpi." "Sialan." Qiu Ye gemetar karena marah. Long Wei menggertakkan giginya. "Rumput musim semi? Ah, rumput musim semi. Kenapa kau percaya pada bajingan itu? Kenapa kau mengorbankan dirimu demi ayahmu? Kenapa?" Insiden ular bersayap iblis besar segera diselesaikan. Klan Long dengan cepat menekan ular bersayap iblis besar di danau ular bersayap, dan ular bersayap itu tidak berani keluar lagi. Black Fang berkata, "Begitu berita tentang klan Long menyebar, suku-suku segera stabil. Orang-orang dari suku Black Fang kami juga tenang, dan beberapa anggota suku yang baru saja melarikan diri bahkan kembali. Aku khawatir pada Miwa, jadi aku pergi mencarinya," kata Black Fang dengan suara pelan. "Aku tahu sesuatu telah terjadi, jadi aku mencoba segala cara untuk menemui Miwa sendirian. Begitu Miwa melihatku, dia langsung menangis." Dia menangis. Long Wei menutup matanya. Dia dapat membayangkan rasa sakit, penyesalan, keengganan dan kesedihan Chun Chao saat itu. Dia bilang itu salahnya sendiri dan dia bodoh. Dia bilang dia tidak menyalahkanku sebagai ayahnya dan dia melakukan semuanya atas kemauannya sendiri. Black Fang kesakitan. Dia juga bilang dia tidak ingin kau tahu dan tidak ingin membuatmu sedih. Jadi dia mengarang cerita tentang menikahi seorang pedagang dan meninggalkan surat untukmu. Setelah memberiku surat itu, Miwa meninggal. Dia bunuh diri dengan menenggak racun. Black Fang berkata lembut, "Aku tahu putriku sangat menderita. Kematian mungkin melegakan. Bahkan, saat dia meninggal, dia juga membicarakanmu. Dia tidak ingin kau tahu penyebab kematiannya." Long Wei mengangguk sedikit. Jernih. Dia mengerti. Mereka tumbuh bersama siang dan malam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Chun Chao? Dia ingin Chun Chao yang bahagia tinggal di hati Long Wei. Dia tidak ingin Long Wei tahu tentang penghinaan ini. Setiap wanita punya takdirnya masing-masing. Pertama kali melihatnya, aku langsung tahu dialah jodohku. Aku senang melihatnya tersenyum, dan aku khawatir melihatnya cemberut. Aku juga melihatnya berlatih pedang. Melihatnya saja sudah merupakan anugerah dari Tuhan untukku. Aku sungguh sangat bahagia. Chun Chao hanyalah seorang pelayan. Fakta bahwa kau bisa datang ke suku Taring Hitam untuk menemui Chun Chao berarti Chun Chao masih menempati tempat kecil di hatimu. Chun Chao sangat bahagia. Sungguh, sangat bahagia. Long Wei membuka matanya, air mata mengalir di dalamnya. Ia berjalan tanpa suara ke batu nisan dan duduk. Ia mengambil tabung bambu di tangannya dan berkata lembut, "Chun Chao, kau selalu menuangkan anggur untukku, dan kali ini aku juga akan menuangkan anggur untukmu."
Anggur buah di tabung bambu itu dituangkan di depan batu nisan. Aku tahu, aku mengerti segalanya. Aku tahu kamu selalu bahagia. Bahagia. Kebodohanmu sungguh menggemaskan. Long Wei tersenyum, tetapi air mata menggenang di matanya. Aku tahu tentangmu. Aku tidak membencimu. Bagaimana mungkin seorang kakak tidak menyukai adiknya? Meskipun adikku agak bodoh, dia tetap adikku selamanya. Mendengar kata kakak, Qiu Ye di sebelahnya menutup mulutnya dan mengeluarkan suara merintih. Kakak terlalu lelah. Tidurlah, tidurlah, dan tidurlah yang nyenyak. Long Wei berkata lembut, aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindas adikku atau membuatnya sedih. Aku tidak akan melepaskan siapapun dari mereka. Ayo pergi. Long Wei meletakkan tabung bambunya dan berdiri. Ayo pergi ke suku tepi sungai. Aku ingin bertemu Jiang He ini. Berjalan. Sambil menunggangi binatang hitam yang licik, Long Wei dan dua orang lainnya segera meninggalkan suku taring hitam dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan yang jauh. Pemimpin? Mau kemana mereka? Tanya anggota suku lain di pintu. Tetapi Heya, yang berdiri di sana menyaksikan Long Wei dan dua orang lainnya pergi. Menggelengkan kepalanya aku tidak tahu. Namun, ada kilatan hasrat di matanya. Ia mengerti bahwa tuan muda dari keluarga Long ini akan pergi ke suku di tepi sungai untuk membalaskan dendam putrinya. Namun mengingat status suku Jiangbian, dapatkah tuan muda keluarga Long ini membalas dendam? Sekalipun tuan Long Wei tak bisa membalas dendam, ayahnya, Long Yichuan, sang master pedang tetes, pasti bisa. Hati Heya dipenuhi dendam. Ia sungguh membenci Jiang He, tetapi hanya menyesali bahwa Jiang He tidak cukup kuat. Suku Jiangbian berjarak ratusan mil dari suku Gigi Hitam. Mereka harus menyeberangi gunung dan sungai, serta menunggu hingga matahari terbit keesokan harinya untuk mencapai suku Jiangbian. Setiap suku memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal suku super yang beranggotakan 50.000 orang adalah sebuah kota. Kemarilah satu persatu. Baiklah, silakan. Masa lalu. Di gerbang kota, ada penjaga yang memeriksa barang bawaan orang-orang yang memasuki kota satu persatu. Suku-suku di sepanjang sungai juga memiliki musuh, dan mereka juga khawatir seseorang akan diambil membawa sejumlah besar busur dan panah berat. Hah? Kalian bertiga. Tiba-tiba, seorang penjaga berbaju besi melihat tiga binatang hitam licik berlari dengan kecepatan tinggi di kejauhan. Melihat mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, ia langsung berteriak, berhenti cepat, dan serang gerbang kota Jiangbian kita. Kita akan menembakkan panah. Seketika, para pemanah di tembok kota di atas telah menarik busur dan anak panah mereka. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Suara mendesing. Long Wei, yang awalnya menunggangi binatang hitam licik itu, tiba-tiba terbang ke langit dan langsung menerjang tembok kota yang tinggi. Gelombang udara tak terlihat menyapu dalam sekejap. Puluhan penjaga berbaju besi yang awalnya berada di tembok kota hanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi ringan dalam sekejap, dan langsung terlempar dari tembok kota. Untuk sesaat, Long Wei adalah satu-satunya yang berdiri di tembok kota. Para penjaga berbaju besi jatuh, wajah mereka memar dan bengkak, beberapa di antaranya bahkan mengalami patah tulang. Namun, mereka semua adalah prajurit yang cukup kuat, dan mereka tidak akan terluka hanya karena jatuh dari menara setinggi itu. Mereka sedikit menderita karena lengah dan terdesak jatuh. Bagaimana bisa? Dia. Sekelompok penjaga berbaju besi menatap kosong ke arah Long Wei di tembok kota, lalu melihat tangan mereka yang kosong, dan bahkan berbalik untuk mengambil busur dan anak panah yang jatuh ke tanah. Berdiri di tembok kota, Long Wei menatap kota dan berteriak dengan marah, Jiang He, keluar! Jiang He, keluar! Jiang He, keluar! Jiang He, keluar! Raungan para dewa dan iblis terdengar bagai guntur. Para penjaga dan pejalan kaki yang tadinya berada di sekitar tembok kota menutup telinga mereka kesakitan. Bahkan ada yang mulai melarikan diri. Deru itu langsung menyebar dan bergema di setiap sudut kota tepi sungai itu. Long Wei mengerutkan kening dan tiba-tiba menghentakkan kakinya, seolah-olah terjadi ledakan keras. Boom! Tembok kota raksasa, setebal 6 atau 7 kaki, begitu kuat hingga bergetar hebat setelah diinjak Long Wei. Retakan besar muncul di tembok kota yang tinggi, dan bahkan retakan yang mengerikan muncul di jalan di bawahnya. Tendangan ini membuat tanah di sekitarnya berputar dan bergetar hebat seperti permukaan air, dan para penjaga berbaju besi mundur ketakutan. Bang! Long Wei menghentakkan kakinya lagi. Tanah di sekitar mereka bergetar lagi. Retakan dan retakan muncul di tembok kota. Puing-puing berjatuhan. Tembok kota bahkan mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bang! Long Wei menghentakkan kakinya untuk terakhir kalinya. Ledakan. Tembok kota yang sudah retak di mana-mana akhirnya runtuh dengan suara keras. Sejumlah besar batu besar berjatuhan. Dan dalam sekejap gerbang kota yang lebar itu menjadi reruntuhan. Puncak tembok kota yang tinggi runtuh tepat ke jalan. Pemandangan yang hancur ini mengejutkan para penjaga dan orang-orang yang telah lama bersembunyi. Langit, menara kota. Semua orang tak percaya.
Tembok kota paling tebal dan paling stabil di gerbang utama. Bahkan alat pendobrak pun hanya bisa menghantam gerbang, bukan temboknya. Batu setebal 6 atau 7 kaki, kokoh tanpa retakan. Bahkan jika pisau memotongnya, hanya akan meninggalkan bekas di permukaan. Runtuhnya tembok berkaki 3. Wus! Wus! Qiu Ye dan Mo Wu keduanya menunggangi binatang hitam mereka dengan cepat menuju reruntuhan tembok kota, dan Long Wei juga mendarat di reruntuhan itu. Jiang Sanxi tengah duduk bersila di ruangan yang tenang, yang juga memiliki sedikit aroma cendana. Dia adalah kepala suku Jiangbian dan tokoh terkenal di 5 prefektur keluarga Long. Jiang He, keluar! Teriaknya yang marah tiba-tiba terdengar. Hah! Jiang Sanxi tiba-tiba membuka matanya. Ledakan! 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 Tiba-tiba, 3 suara keras membuat wajah Jiang Sanxi berubah, dan dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan cepat. Tunggu sebentar. Sebagai makhluk bawaan, Jiang Sanxi sudah bergegas menuju gerbang kota tempat suara keras itu berasal. Saat melihat gerbang kota yang runtuh menjadi reruntuhan, mata Jiang Sanxi tiba-tiba memerah. Menghancurkan gerbang kota hanyalah tamparan telak bagi suku Jiangbian, tanpa memberi ruang gerak. Apakah kau Jiang Sanxi? Long Wei berdiri di reruntuhan dan berteriak pada lelaki tua berambut hitam yang tiba-tiba muncul. Ada 2 makhluk bawaan di seluruh suku Jiangbian, 1 jantan dan 1 betina. Yang jantan tentu saja Jiang Sanxi. Pria tua berambut hitam itu menatap Long Wei dengan ekspresi muram. Siapapun kau tak boleh menginjak-injak reputasi suku Jiangbianku. Setelah selesai berbicara, sebuah rantai ungu muncul di tangannya. Ia mengayunkan rantai itu dengan ganas dan menyerang Long Wei. Tak diragukan lagi, momentum Long Wei yang luar biasa adalah penyebab semua ini. Suara mendesing. Long Wei tiba-tiba menyerbu ke depan, samar-samar seperti seekor burung rok besar yang meraung, dengan kecepatan yang mengerikan. Bang! Long Wei menendang dada lelaki tua berambut hitam itu, membuatnya terpental mundur. Sebuah alur yang dalam terukir di tanah berbatu, dan seluruh tubuhnya terbenam ke dalam tanah. Kemudian lelaki tua berambut hitam itu melompat keluar dan menutupi dadanya. Ada darah di sudut mulutnya. Ia menatap Long Wei dengan ngeri. Kau, siapa kau? Bagaimana bisa secepat itu? Senjata ajaibnya bahkan tidak bisa mengenai Long Wei, dan ia ditendang oleh Long Wei. Untungnya, ia memiliki esensi sejati bawaan untuk melindunginya. HMPH. Long Wei mencibir, biarkan Jiang He keluar. Sikat. Sosok merah lain muncul. Sosok itu adalah seorang wanita tua berpakaian merah dan berambut putih. Begitu wanita tua itu muncul, ia langsung membantu Jiang Sanxi dan berkata, Sanxi, kau baik-baik saja? Hati-hati, dia sangat kuat, bisik Jiang Sanxi. Wanita tua berbaju merah dan berambut putih itu menatap Long Wei dan berteriak, aku tidak tahu bagaimana suku Jiangbianku telah menyinggungmu. Lagi pula, siapa kau? Kau menghancurkan gerbang kotaku, tapi kau bahkan tidak berani menyebut namamu. Long Wei berkata dengan dingin. Long Wei. Long Wei? Wanita tua berbaju merah dan berambut putih itu bingung. Long Wei? Jiang Sanxi, lelaki tua berambut hitam, terkejut dan berbisik kepada perempuan tua di sebelahnya. Suegu, calon kepala keluarga Long di Westmanshan telah ditentukan. Namanya Long Wei. Tapi seharusnya dia baru berusia 11 tahun sekarang. Bagaimana mungkin dia? Tuan rumah Barat Ji? Suegu terkejut. Meskipun mereka terkejut bahwa Long Wei telah menjadi makhluk bawaan pada usia 11 tahun, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan identitas Long Wei penguasa berikutnya dari Westmanshan klan Long. Menjadi makhluk bawaan sebelum usia 20 tahun adalah hal yang umum. Ada beberapa di klan Long saja. Misalnya, Long Lai sangat berharap salah satu dari 3 remaja suku yang telah dilatihnya dapat menjadi makhluk bawaan sebelum usia 16 tahun. Jika Long Wei berlatih metode pemurnian tubuh dewa dan iblis lainnya, ia mungkin akan menjadi makhluk bawaan saat masih kecil. Di antara para jenius suku yang jumlahnya lebih banyak. Banyak yang terlahir sebelum usia 20 tahun, seperti Jiang Sanxi. Namun, suku-suku ini tidak memiliki keterampilan unik yang cukup kuat, dan semakin tua usia mereka, semakin kecil potensi mereka dibandingkan keluarga Long. Rumah Barat Ji? Suegu menatap pemuda di depannya. Suku Jiangbian mereka berada di dalam wilayah rumah Barat Long dan berada di bawah yurisdiksi pihak lain. Akan mudah bagi pemimpin prefektur Barat keluarga Long untuk menghancurkan suku tepi sungai. Tuan muda. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ratusan pengawal berbaju zirah hitam muncul di kejauhan. Ketika mereka melihat Long Wei berdiri di reruntuhan, pengawal berbaju zirah hitam yang memimpin sangat terkejut hingga ia berlutut dengan satu kaki. Para pengawal berbaju zirah hitam lainnya juga berteriak dengan hormat, Tuan muda, berdiri. Long Wei melirik dan berbicara. Dalam suku yang sangat besar, keluarga Long akan membentuk tim yang terdiri dari 100 penjaga berbaju zirah hitam, yang juga memiliki fungsi pengawasan. Ya. Kelompok penjaga berbaju besi hitam ini berlari dan segera berdiri di sekitar Long Wei. Tuan Long Wei.
Wanita tua Suegu membungkuk sedikit. Karena Jiang He telah menyinggung Anda, suku Jiangbian saya tentu tidak akan memihak. Pikirkan baik-baik sebelum membawa Jiang He ke sini. Ya. Pria tua berambut hitam Jiang Sansi pergi. Hanya satu makhluk bawaan, suku Jiangbian mereka takkan tunduk. Sekalipun makhluk bawaan ini berasal dari keluarga Long, itu tak berarti apa-apa. Lagi pula, tak ada aturan tanpa aturan, dan keluarga Long tak bisa berbuat sesuka hati. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak suku bisa menyerah dengan tenang? Hanya makhluk bawaan biasa takkan mampu menghancurkan suku yang super besar. Tapi kalau itu kepala istana sendiri, beda lagi ceritanya. Berlatihlah untukku. Jiang He adalah pemuda tampan berkulit putih, tetapi tatapan matanya seringkali tajam. Saat ini, ia sedang memegang cambuk dan menatap seorang anak kecil yang sedang berlatih pedang dengan belati. Sesakit atau sesakit apapun lenganmu, tahanlah. Kau akan menjadi kepala suku Jiangbianku di masa depan. Baik, ayah. Anak laki-laki itu pun berlatih sambil menggertakkan gigi. Ia tak berani berhenti, karena kalau berhenti ia akan dicambuk. Tiba-tiba, Jiang He, keluarlah. Teriakan marah terdengar. Wajah Jiang He berubah. Beraninya kau begitu lancang. Beraninya kau melakukan ini di kota Jiangbianku. Orang yang datang bukan orang biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tendangan yang meruntuhkan tembok kota seakan menghantam jantungnya, membuat Jiang He sedikit panik. Siapa ini? Siapa yang mencariku? Tanpa mempedulikan apapun, Jiang He berjalan keluar. Dia, apa yang terjadi? Suasana di rumah besar itu kacau balau. Istrinya keluar dan sangat panik. Beberapa wanita lain juga khawatir, sementara yang lain diam-diam bersuka cita. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Jiang He berjalan keluar. Baru saja keluar rumah. Sesosok hitam menukik dari kejauhan dan muncul tepat di hadapan Jiang He. Jiang He terkejut ketika melihatnya ketua. Pria tua berambut hitam, Jiang Sansi, dengan wajah buruk rupa, darah di sudut mulutnya, dan tubuh yang kotor, menatapnya dengan dingin. Kau melakukan hal yang baik. Kemudian ia mencengkeram leher Jiang He dan mencengkeramnya seperti ayam. Wus! Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gerbang kota di kejauhan. Di jalan yang retak, wanita tua berambut putih Suegu berkata, Tuan Longwei, Jiang He pantas dihukum mati karena telah menyinggung Anda. Tetapi mengingat dia masih muda, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengampuni nyawanya? Bahkan jika terjadi perang antar suku, uang dan harta benda dapat digunakan untuk menukar nyawa beberapa tokoh penting yang ditawan. Long Wei menatapnya dengan dingin tanpa mengatakan apapun. Suegu langsung mengerutkan kening dalam-dalam, dia tahu bahwa Tuan Long Wei bertekad untuk membunuh Jiang He. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gerbang kota runtuh? Apa yang terjadi dengan suku Riverside? Lihat, pemuda itu dikelilingi oleh sekelompok penjaga berbaju zirah hitam. Dia pasti tokoh penting dari keluarga Long. Beberapa orang asing yang datang ke kota Jiangbian untuk berjual beli, serta penduduk asli suku Jiangbian, segera berkumpul di sana. Melihat ini, Suegu langsung berteriak, biarkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini keluar dari sini. Ya, kelompok pengawal berbaju besi dari suku tepi sungai itu menaati perintah itu dan mulai mengusir orang luar dan anggota suku itu, serta melarang mereka mendekat. Minggir, minggir. Saya melihat sekelompok penjaga berbaju besi berlari cepat dari jalan-jalan di kejauhan, masing-masing memegang senjata berat seperti busur dan panah, dipimpin oleh tokoh-tokoh inti suku tepi sungai. Jelas, mereka telah mendengar suara-suara itu sebelumnya dan khawatir itu adalah pasukan musuh. Jadi mereka membawa pasukan mereka sendiri dan bergegas ke sini. Nenek Sue. Seorang pria tua berambut putih memimpin tim dan bergegas menghampiri. Ia sangat hormat ketika melihat Nenek Sue. Suegu hanya meliriknya. Satu demi satu, tim penjaga lapis baja mendekati sini, dan anggota inti suku tepi sungai datang satu persatu. Wus! Sebuah bayangan hitam juga datang dengan cepat, dan tak berhenti hingga mendekati tim Agard. Tim Agard masih ingin menghentikan bayangan hitam itu. Namun ketika bayangan hitam itu berhenti, mereka terkejut. Ketua Jiang Sansi berwajah dingin dan berjalan melewati kerumunan sambil menggendong seorang pemuda tampan. Para anggota inti keluarga menatap Jiang He dengan bingung. Jiang He adalah salah satu cucu Jiang Sansi dan sangat dihormati oleh Jiang Sansi. Ia juga termasuk dalam 10 besar anggota suku. Jadi bagaimana mungkin ia dibawa ke sini oleh ketua klan? Bang! Jiang Sansi melemparkannya langsung. Jiang He jatuh tertelungkup di bebatuan yang pecah, wajahnya penuh goresan dan tubuhnya tertutup debu. Ia mengangkat kepalanya, berdiri, dan melihat sekeliling, lalu segera mengunci pandangannya pada pemuda berkulit binatang yang dikelilingi oleh penjaga berbaju zirah hitam. Tuan Long Wei, orang itu telah dibawa ke sini. Jiang Sansi dan Suegu berdiri bersama. Apakah dia Jiang He? Long Wei menatap Jiang He dan tak bisa berhenti memikirkan Chun Chao yang malang. Ia merasa ingin membunuhnya. Jiang He bisa merasakan kekuatan yang dibawa oleh Tuan Long Wei. Di hadapannya, bahkan ketua klan dan Nenek Sue pun harus menundukkan kepala.
Jiang He memberi salam kepada Tuan Muda, kata Jiang He dengan hormat. Jiang He. Jiang He. Gumam Long Wei pelan, namun tatapannya tajam bak pisau yang menancap pada pemuda di depannya. Tahukah kau mengapa aku datang menemuimu? Suara Long Wei sangat lembut. Namun, Jiang He merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengarnya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang tersirat dalam suara Long Wei. Aku tidak tahu. Jiang He menatap Long Wei. Tuan Long Wei, apakah kau ingin membunuhku? Ya. Long Wei mengangguk. Suasananya tenang di mana-mana. Jiang Sanxi dan Sui Gu hanya menonton, dan anggota inti suku Jiang Bian lainnya juga hanya menonton dari samping. Mereka semua bisa melihat bahwa Tuan Long Wei ini memiliki otoritas yang luar biasa, dan bahkan para pemimpin klan pun harus tunduk padanya. Terlebih lagi, dia jelas sangat bertekad untuk membunuh Jiang He. Mereka juga menghela napas dalam hati. Jiang He yang dulu mulia akan mati hari ini. Tuan Long Wei ingin aku mati, jadi aku harus mati. Wajah tampan Jiang He sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap Long Wei, aku hanya tidak tahu mengapa Tuan Long Wei ingin membunuhku. Mengapa membunuhmu? Long Wei menatapnya. Wow! Pedang Beiming muncul begitu saja di tangan Long Wei, dan dengan kilatan cahaya pedang itu langsung mengenai tubuh Jiang He. Hal ini langsung memicu teriakan kaget yang tertahan, tetapi Jiang He tidak menghindar. Jiang Sanxi dan Sui Gu di sebelahnya hanya menonton dengan tenang. Dan mereka tidak akan banyak bicara bahkan jika Long Wei membunuh Jiang He dengan satu pedang. Swiss! 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 6 lubang berdarah muncul di tubuh Jiang He, dan darah mengalir keluar. Lubang berdarah itu hanya di beberapa tempat yang tidak vital seperti bahu dan kaki. Ini. Mata Jiang He melebar. Dia milikmu. Apakah kamu mengerti? Long Wei menatapnya. Teknik pedang yang ia gunakan untuk menembus 6 lubang berdarah adalah teknik pedang perkumpulan Chun Chao. Ketika Jiang He memerintahkan para pelayan untuk menangkap Chun Chao menggunakan teknik pedangnya untuk menghajar sekelompok pelayan hingga setengah mati, lalu pergi. Seorang wanita, Tuan Long Wei, kau ingin membunuhku demi seorang wanita? Wanita hanyalah barang dan properti. Jiang He berteriak enggan, aku bersedia menawarkan 10 atau 100 wanita, belum lagi dia hanyalah seorang budak. Aku bersedia melakukan apa saja, hanya memohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Di mataku, kau bahkan tidak sehebat rambutnya. Kata Long Wei dingin. Wajah Jiang He memucat, lalu ia mengeluarkan belati dari tangannya dan berkata dengan suara pelan, Tuan Long Wei, Jiang He telah menyinggung Anda dan pantas dihukum mati. Tak perlu mengotori tangan Anda, Jiang He akan melakukannya sendiri. Sambil berkata demikian, ia menusuk jantungnya sendiri dengan belati itu. Dentang. Sinar pedang menghantam belati itu dan menjatuhkannya. Kau benar-benar ingin mati semudah itu? Long Wei menatap Jiang He, dia meninggal dengan begitu menyakitkan dan memalukan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati semudah itu? Jiang He menggertakkan giginya dan menatap Long Wei. Long Wei berteriak, Mo Wu. Tuan muda. Mo Wu bergegas keluar lebih dulu. Hukuman pemaparan, kata Long Wei dingin, gantung saja di tembok kota suku di tepi sungai. Wajah Jiang He berubah pucat. Hukuman pemaparan biasanya berupa mengikat tangan dan kaki seseorang, lalu menggantungnya, tanpa makanan atau air, dan membiarkan tubuhnya terpapar sinar matahari. Long Wei sebelumnya telah membuat 6 lubang berdarah di tubuh Jiang He. Dengan vitalitas Jiang He, ia tidak akan mati karena pendarahan, tetapi darahnya akan menarik beberapa burung. Burung-burung yang berani mendekati tembok kota suku adalah burung biasa, dan mereka akan mematuk daging dan darah Jiang Ning dari waktu ke waktu. Meninggal karena kelaparan, kesakitan dan kepanikan. Terlebih lagi, dia akan diawasi oleh banyak sekali suku, dan penghinaan mental akan membuat orang sombong seperti Jiang He semakin menyakitkan. Ya. Mo Wu segera menemukan rantai besi di dekatnya dan mulai mengikat Jiang He. Jiang He berlutut dengan kepala tertunduk dan tidak berani berkata apa-apa. Ayah! Sebuah suara melengking terdengar, dan seorang anak kecil berlari keluar dari kerumunan.